Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, terutama mitra 3i di seluruh Indonesia, terutama untuk tim saya. Selamat berjumpa kembali dalam acara live Facebook Sancai Mode. I'm Possible Crown. Oke. Malam ini saya live-nya agak telat nih ya teman-temannya, karena tadi biasa tugas saya nambah lagi nih, jadi guru di rumah untuk anak saya. Jadi ya gitu, jadi guru di rumah itu kayaknya lebih susah daripada di sekolah. Biasanya anak-anak tuh lebih nurut sama ibu gurunya daripada sama mamanya. Jadi berantem dulu kalau mau ngerjain tugas. Oke, saya tunggu teman-teman untuk bergabung di live saya. Selamat malam, Assalamualaikum Muhammad Sajidi. Selamat datang di Sancai Mode. Ada lagi Mas Aji. Tolong dibantu tesnya. Saya cuma pakai satu handphone ya. Saya pakai satu handphone saja, jadi saya baca tes yang dari komen yang masuk ya. Hadir, salam Chrome Indonesia. Pasti Crown, pasti bronze. Pasti silver, maaf. Pasti silver. Ada Mbak Lilim Halimah. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Lilim. Ada Bu Nuraini Erna. Wah, Bu Nuraini Erna ini dari Papua tidak pernah absen dari live Facebook saya. Terima kasih Bu Nuraini. Hadir Bun, iya Mbak Lilim. Malam ini saya kepingin sekali berbagi sama teman-teman itu mengenai leadership ya. Nur Wahyu. Assalamualaikum Mas Nur Wahyu. Mbak Ria. Mbak Ria dari Jakarta. Mas Nur Wahyu dari mana ya? Iya, terima kasih sudah bergabung malam ini. Oke. Pasti silver tahun ini, pasti Mas. Kalau Mas Aji silver, saya pasrah aja deh Mas. Saya pasrah aja ya. Terserah CAR mau bawa saya ke posisi apa nih kalau Mas Aji silver. Mbak Teti Amai Azaria. Wah, Mbak Teti sepertinya tercium bau-bau elit nih ya bulan April ya, luar biasa banget. Saya ucapkan nih, kita belum tahu bonus elit bulan April itu berapa, tapi saya kok rasa-rasanya memprediksi bonus April itu akan jauh lebih besar dibandingkan, maaf nih sebentar ya, dikasih pinjem handphone sama Zaki biar saya bisa baca komennya dengan baik. Sebentar ya. Sebentar ya teman-teman ya, sabar sebentar. Kok saya jadi bingung ini. Oke, saya baca komennya dari handphone Zaki. Ada, sebentar ya. Oke, ada Opan Persi. Ciamis hadir. Kayaknya saya baru kenal nih sama Opan Persi. Salam kenal juga. Boleh menyimak Mas. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa bermanfaat nanti yang akan saya share di sini. Ada Mas Aji Santoso. Bu Lili, tunggu 5 menit baru mulai biar yang lain masuk dulu. Oh gitu. Boleh. Sudah 18 orang, alhamdulillah. Assalamualaikum Bu, Mbak Teti Azaria. Waalaikumsalam Mbak Teti. Ya tadi saya ngomongin apa ya? Saya ngomongin elitan. Oke. Mbak Teti Azaria, Mbak Teti, saya panggil Mbak Teti aja.
Mbak Teti, insya Allah bulan ini elit ya Mbak Teti ya, selamat nih. Kata Mas Aji Santoso, bonus elit bulan April bisa tembus 2 jutaan. Amin. 2 jutaan buat yang elit April, luar biasa banget itu ya. Zaki suruh joget-joget, wah jangan, nanti nggak kelar kita live-nya. Ini live-nya udah telat nih Mas. Jangan lupa tap love dan like-nya teman-teman. Ini bukan siaran radio ya Mas ya. Tapi nggak apa-apa, saya tunggu tap love-nya. Oke. Sudah 12 orang. Ibu Nur Hayati Al Husna hadir Bu, saya dari Depok. Assalamualaikum Bu Nur Hayati. Mbak Yuyun Setia Asih, welcome. Bunda Teti go elit ya, pasti elit. Prediksi saya sih elit bulan ini akan tembus di angka 1 jutaan. Tapi tepatnya berapa kita nanti lihat sama-sama ya bulan depan ya. Tapi sampai hari ini, selama saya bergabung nih ya di 3i, itu bonus elit itu paling tinggi ada di angka 1,2 juta teman-teman. Dan itu belum ada yang mengalahkan ya. Waktu itu tuh kalau nggak salah bulan Ramadan deh, bulan puasa gitu. Ada Mbak Arifatika, waalaikumsalam Mbak, semangat. Belajar yuk Om Fendi Sindoro, Mbak Rizky Natalia, boleh diundang masuk. Mbak Teti siap 86 leader. Duh, nikmat mana yang kau dustakan? Kerja nyari duitnya sambil tiduran. Oh, itu cuman ada di 3i gitu loh. Makanya kalau di luar sana yang masih belum klik sama bisnis keren kita ini, aduh sayang banget ya, karena bisnis 3i ini adalah sedikit influence dari virus corona ini ya terhadap bisnis kita, tapi nggak kayak yang aktif income di luar sana. Beberapa aktif income di luar sana kan benar-benar mengalami, bukan saya seneng ya, tapi benar-benar mengalami stagnan, bahkan turun. Bahkan kita lihat ada beberapa perusahaan yang merumahkan, bahkan PHK ya teman-teman ya. Itu sangat, aduh sayang banget gitu loh. Tapi mau bagaimana lagi, ini kan istilahnya kita sedang melawan melawan virus gitu loh ya. Virus ini nggak bisa diajak kompromi ya teman-teman. Yang ada kita harus memutus rantai penyebarannya. Oke, ada Muhammad Sajidi. Mantap dong, mitra saya Mas Hakim yang baru gabung langsung elit. Oh, itu mitranya Mas Sajidi ya. Oh ya, bener banget tuh, luar biasa, keren. Baru gabung sudah langsung elit dari Banyuwangi ya Mas ya. Mas Adi, kawal trinerinya pasti dong. Mas Adi juga ya, di monitor. Ada Mas Arnold, Pak Arnold, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bergabung di Sancai Mode. Oke, sudah ada 22 orang yang bergabung. Oke, saya langsung saja malam hari ini saya live-nya mungkin nggak terlalu lama ya. Biasanya kita live tuh 2 jam. Hari ini sudah kepotong 1 jam gara-gara Jakinya agak rewel ngerjain tugas ya. Oke. Ada Alvin Lavau. Welcome di Sancai Mode. Masa suara Bu Lili kok nggak kedengeran ya? Apa dari Bengkulu aja? Masa sih? Mas Aji, tolong dibantu tesnya. Apakah suara saya kedengaran? Ada yang nggak denger nih? Tolong dibantu tesnya teman-teman yang sudah mendengar suara saya. Sebelum saya mulai, mau bahas tentang masalah leadership. Saya sih nggak akan bahas terlalu banyak ya materinya, tapi hanya beberapa poin saja. Dimana poin-poin ini dari Mas Muhammad Sajidi. Betul Bunda, Mas Hakim dari Banyuwangi. Insya Allah saya kawal. Aduh, ada tamu istimewa ini dari Jakarta. Halo Cik Mei, malam Cik Mei. Welcome to Sancai Mode. Ada Lucy Furwagi dari Papua. Ada Mas Marjun dari Maluku Utara. Corona bukan hambatan untuk kita down. That's right.
Ambil pelajarannya dari wabah virus ini, betapa nyungsepnya ketika pensiun nanti tidak punya penghasilan dan tabungan. 3i benar-benar solusi yang luar biasa. That's right teman-teman ya. Sebelum saya masuk pembahasan nih ya, yang namanya belum saya sebut, mohon maaf ya, kita langsung. Halo Cik Mei, halo Lili, semangat, semangat, pasti kron ya. Walaupun kita sambil dasteran ini dasterannya Bu Lilian nih. Oke teman-teman, saya bukannya senang ya dengan adanya virus corona ini, virus kolorna katanya Mas Aji. Cuman sekarang bagaimana cara kita harus menghadapi ini, karena bukan hanya kita yang menghadapi, tapi semua orang, bahkan dunia hari ini yang menghadapi virus ini ya. Nah, kita tidak bisa mengeluh karena ini sudah terjadi, dan ini Tuhan yang bicara, Tuhan yang Tuhan yang memperbolehkan, Tuhan yang mengizinkan virus itu hadir di antara kita hari ini. Tetapi sebagai manusia kita tetap harus berusaha untuk bagaimana caranya menanggulangi ini gitu ya. Tapi ada dampak negatifnya di luaran sana. Kita tahu kalau teman-teman tonton berita di TV, saya nonton terus ya berita ya, karena nggak pernah keluar rumah, jadi saya sering nonton berita. Nah, itu banyak sekali kemarin ada dari perusahaan Ramayana ya, saya nonton beritanya itu, mereka pada menangis semuanya karena mereka di PHK, karena omset mungkin dari Ramayana terlalu sepi banget gitu ya, jadi tidak ada omset yang masuk, jadi mereka terpaksa merumahkan atau para karyawan tersebut. Kemudian saya lihat juga, saya nggak tahu sih nama perusahaannya apa, tapi ada beberapa pabrik yang mem-PHK juga karyawan-karyawannya. Itu sedih banget teman-teman sebenarnya ya. Tapi justru gini, ini sebenarnya saatnya kita untuk bisa menyadarkan teman-teman kita, membantu teman-teman kita. Kita beruntung banget karena hari ini kita diberikan kesempatan sama Allah, itu diberikan kesempatan memiliki kesadaran bahwa kita sudah bergabung di 3i, bergabung untuk menyisihkan buat masa depan kita gitu ya. Apalagi bagi yang sudah bisa menjalankan bisnisnya, mendapatkan income-nya, itu sangat luar biasa banget. Karena kenapa? Mungkin masih ada teman-teman di luaran sana yang belum 100% full heart, full time gitu ya, masih full heart saja tapi belum full time di 3i, artinya mereka masih bekerja aktif, mereka masih punya penghasilan aktif, dan kemudian mereka join di 3i dan memiliki penghasilan pasif juga. Kita bersyukur banget teman-teman ya, karena mungkin ada beberapa, bahkan di tim saya pun ada beberapa yang curhat, aduh Bu Lili, ini di tempat pekerjaan saya itu omsetnya jadi sekian, turun jadi sekian gitu ya, bahkan sampai ada yang ditutup gitu, tokonya ditutup atau tempat usahanya ditutup sementara gitu ya. Kemudian karyawan-karyawannya dirumahkan dulu, atau ada juga yang rolling, pekerjanya itu hari ini masuk, besok libur. Nah, kemudian saya tanya, terus kalau misalkan hari ini masuk, besok libur, gajinya bagaimana? Dia bilang gajinya dipotong separuh. Nah, sekarang kita berpikirnya begini, kalau gaji kita dipotong separuh, kan nggak mungkin kita makannya juga dipotong separuh. Karena kenapa? Makan kita tetap harus 3 kali sehari kalau kita mau sehat. Kalau kita mau melawan, berarti kita harus bisa mengkonsumsi vitamin, mengkonsumsi makanan yang sehat untuk bisa melawan itu dari dalam tubuh kita sendiri. Tapi kalau kita makannya saja sampai harus dikurangin separuh, nah itu sama saja dengan tidak menyelesaikan masalah, mungkin malah menambah masalah. Tapi alhamdulillah luar biasanya kita yang sudah bergabung di 3i hari ini, pasif income yang sudah diberikan 3i kepada kita itu sangat membantu sekali teman-teman ya. Mungkin aktif income kita dikurangin atau bahkan berhenti, tapi hari ini dengan adanya pasif income yang kita dapatkan dari 3i itu luar biasa sangat membantu. Contoh yang paling nyata, atau fakta yang paling nyata adalah diri saya sendiri deh. Sekarang gini teman-teman, saya tidak punya aktif income. Kenapa? Karena saya ibu rumah tangga yang benar-benar menjalankan bisnis ini itu dari rumah gitu ya, dari rumah. Dan saya tidak punya pekerjaan yang lain selain pasif income di 3i. Tapi saya mendapatkan uang hanya dari suami saya. Nah, oke, kalau masalah uang dari suami saya itu memang sudah kewajiban ya, kewajiban suami saya. Kita bicara pasif income yang saya dapatkan.
Nah, hari ini passive income yang saya dapatkan itu benar-benar sangat membantu kehidupan keluarga saya. Artinya apa? Saya memiliki penghasilan sendiri, di mana penghasilan itu bisa saya pergunakan untuk membantu suami saya. Kondisi mungkin hari ini sama ya, pekerjaan suami saya juga mengalami pasang surut juga, virus corona ini juga gitu ya. Dan alhamdulillah penghasilan saya hari ini stabil, teman-teman. Walaupun mungkin kondisi virus corona di luar sana mungkin hari ini sangat memprihatinkan, tapi alhamdulillah income saya di 3i masih stabil di posisi silver agency, alhamdulillah sekali, dan itu berkat tim saya yang luar biasa. Terima kasih semua tim saya yang sudah bergabung malam ini. Ada Pak Zulkarnain, assalamualaikum Pak Zulkarnain. Ada Mbak Yongli dari Malaysia, Mbak Fatmawati Idayati, selamat bergabung, welcome to Sancai Mode. Wow, ada Pak Slamet dari Banyuwangi. Aduh, saya jadi malu nih. Ada leader silver dari Banyuwangi. Welcome to Sancai Mode. Oke. Nah, tugas kita hari ini teman-teman, kita punya saudara, kita punya teman, kita punya tetangga di luar sana yang hari ini mungkin belum paham dengan 3i. Hari inilah sebenarnya kesempatan kita untuk menyadarkan mereka. Dengan cara apa, teman-teman? Mungkin ada banyak di luar sana yang mengalami penolakan. Waduh, di masa yang sekarang ini saya justru tidak punya penghasilan untuk saya tabungkan atau untuk saya investasikan, untuk saya bergabung di 3i. Tapi sebenarnya ada satu cara bagaimana kita bisa masuk, menyentuh hati mereka, membuka pikiran mereka, mindset mereka dengan cara apa? Melihat virus corona ini dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sudut pandangnya apa? Sekarang gini, kita bisa ngomong seperti ini ya. Saya sudah share di tim saya, di grup ya, saya bilang, hari ini virus corona sudah membuat banyak orang kehilangan mata pencahariannya. Nah, banyak orang yang meninggal dunia juga. Orang yang terpapar virus corona yang daya tahan tubuhnya tidak kuat, kemudian banyak yang meninggal. Bahkan barusan tadi saya mendengarkan berita di TV ya, bahwa persentase meninggal korban virus corona di negara kita itu sudah sampai 9%. Jika dibandingkan dengan negara lain, memang mungkin PDP-nya itu tidak sebanyak negara lain, tetapi persentase meninggalnya atau kesembuhannya itu sangat kecil, teman-teman, dibandingkan dengan persentase pasien yang meninggal dunia. Nah, artinya apa? Kita bisa ngomong sama orang-orang, teman-teman kita di luar sana bisa ngomong seperti ini. Kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita. Betul? Nah, sebenarnya saat ini tuh kalau kita bicara tentang uang santunan ya, selama ini kalau kita presentasi 3i kan kita tidak bicara uang santunan kan. Jadi kita nggak fokus ke uang santunan. Sebenarnya hari ini 3 manfaat yang diberikan oleh 3i atau Sentral Asia Raya ini kepada kita benar-benar terlihat manfaatnya. Kenapa? Karena di luar sana maut atau kemungkinan untuk meninggal dunia, persentase untuk meninggal dunia bisa terjadi sama siapa saja, bahkan sama kita. Bayangkan teman-teman, bayangkan kalau orang-orang di luar sana yang meninggal dunia hari ini, mereka meninggalkan keluarganya dalam keadaan susah. Apa yang terjadi sama mereka? Ini kesempatan kita sebenarnya untuk bisa menyadarkan mereka. Yuk, ini loh, bahwa investasi kita di 3i ini, manfaat tabungan proteksi kita di 3i itu benar-benar sangat membantu kita di berbagai di berbagai masa gitu loh. Masa tak terduganya seperti hari ini, meninggal dunia itu tercover juga ya. Artinya apa? Bisa menolong keluarga yang kita tinggalkan. Kalau masa investasinya yang selama ini selalu kita bahas berulang-ulang, oke, jangka panjang untuk pensiun itu sudah jelas, untuk misalkan membeli rumah atau umroh atau haji, anak sekolah, itu yang sering kita omongkan kepada mereka. Kita selalu mengesampingkan uang pertanggungannya atau asuransinya. Hari ini teman-teman bisa katakan kepada mereka, calon nasabah teman-teman semuanya, bahwa ini loh, kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal dunia. Artinya apa? Dengan kita mengikuti program 3i ini, menyisihkan hanya uang 12.000 per hari saja, insya Allah kalaupun Tuhan memanggil kita, kalaupun Allah memanggil kita, kita masih bisa memberikan manfaat bagi keluarga kita.
Teman-teman, saya mau bicara satu hal yang pernah saya dengarkan dari seorang leader waktu itu. Dia bicara seperti ini ke saya. Bukan ke saya ya, ke audiens maksudnya. Kalau manusia yang hidup itu bisa menolong manusia yang hidup lainnya, itu hal yang biasa. Artinya kita sebagai manusia punya hubungan sosial saling tolong-menolong ya terhadap sesama manusia yang lain. Itu sudah hal biasa. Kemudian, manusia yang hidup menolong manusia yang mati atau manusia yang sudah meninggal dunia, itu juga hal yang biasa, teman-teman. Ya, karena tugas semua agama mengajarkan bahwa ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, maka kita harus mengurusnya, ya. Nah, kemudian kalau misalkan yang meninggal tadi itu meninggalkan hutang atau tanggungan, maka yang hidup yang harus menolong yang meninggal dunia. Oke. Tapi yang ketiga, teman-teman, yang ketiga apa? Yang ketiga ini luar biasa banget. Bagaimana ketika yang meninggal dunia itu menolong yang hidup? Bayangkan, manusia itu akan sangat tinggi derajatnya ketika dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan bayangkan, ketika walaupun kita sudah meninggal dunia, kita masih bermanfaat bagi orang lain. Tidak hanya bagi keluarga kita, bagi orang lain. Itu adalah semulia-mulianya manusia. Dan 3i sebenarnya mengajarkan itu kepada kita, walaupun mungkin nilainya sangat kecil. Tapi jika itu dilakukan dengan ikhlas, dengan baik, itu akan sangat luar biasa sekali manfaatnya, teman-teman. Ya, jadi yang hidup menolong yang hidup itu biasa. Yang hidup menolong yang mati itu biasa. Kalau yang mati menolong yang mati, ada nggak ya? Tapi ketika yang meninggal, yang mati menolong yang hidup, itulah yang luar biasa. Dan 3i mengajarkan itu, teman-teman ya. Luar biasa sekali. Oke. Alhamdulillah beberapa tim saya ketika mereka memakai cara presentasi seperti ini, bahwa inilah kita harus bisa membuka pola pikir teman-teman di luar sana. Justru saat ini kita kesempatannya untuk bisa bergabung di 3i. Kenapa? Ya, karena kita tidak tahu kapan meninggal dunia. Alangkah baiknya kita mempersiapkan hari ini. Tidak ada kata terlambat selama kita masih hidup ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kalau manfaat investasinya dan manfaat bisnisnya, kalau bisa kita jalankan juga. Karena kenapa? Hari ini teman-teman yang hadir di sini ada banyak yang sudah alhamdulillah bisa berinvestasi dengan gratis. 350.000-nya bisa distorkan dari uang income-nya. Nah, itu sangat luar biasa banget. Bahkan banyak sekali teman-teman kita, bahkan yang malam ini bergabung, sudah bisa menikmati pasif income-nya atau pemasukan ya, yang bisa membantu dalam kondisi hari ini. Kondisi susah kita hari ini, kondisi di mana yang banyak orang di luar sana yang mengalami banyak penurunan income, pemasukan, tapi hari ini mereka tertolong dengan adanya income yang diberikan oleh CAR ya. Oke, sekarang saya mau masuk ke pembahasan yang ingin saya bahas malam ini ya. Begini teman-teman, saya mau bicara tentang satu hal yang menurut saya ini sangat penting sekali. Dan ini mungkin dialami oleh teman-teman semuanya. Saya juga mengalaminya, mungkin di tim-tim lain juga mengalaminya. Yaitu mengenai apa teman-teman? Mengenai leadership ya. 3i tidak hanya memberikan manfaat investasi saja atau manfaat meninggal dunia saja. Tetapi di sini kita diberikan bisnis yang luar biasa. Di mana bisnis ini ketika kita jalani betul-betul akan ada upgrade diri, teman-teman. Maksudnya seperti ini. Kalau di luar sana mungkin ada orang yang bukan siapa-siapa ya dulunya ya, sebelum bergabung di 3i. Bukan siapa-siapa, bukan pembicara, bukan orang yang tampil di depan panggung, di atas panggung, atau bisa berani bicara presentasi di depan banyak orang. Termasuk saya, teman-teman. Saya ini ibu rumah tangga biasa. Saya tidak punya titel, saya tidak punya pengalaman bekerja, saya tidak pernah, istilahnya mungkin dibilang saya orang yang jarang bersosialisasi. Karena saya ini sebelum saya tinggal di Jakarta, saya tinggal di luar negeri ikut suami saya. Dan di luar negeri itu ya saya benar-benar hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak bisa pergi ke luar gitu ya, tidak bisa pergi keluar kemana-mana gitu, tidak bisa. Jadi saya benar-benar ibu rumah tangga di rumah. Kemudian ketika saya datang ke Jakarta sendiri waktu itu ya, saya datang ke Jakarta sendiri, saya mulai bertemu dengan banyak orang, di mana itu membuat saya sedikit agak shock. Jadi
selama bertahun-tahun saya memiliki rutinitas yang sama di dalam rumah saja, hari ini ketika di Indonesia saya datang dan saya harus bertemu dengan banyak orang, itu membuat saya sedikit shock dan saya sedikit menahan diri untuk tidak bersosialisasi. Tetapi begitu saya ketemu dengan 3i, ketemu dengan bisnis 3i ini membuat saya upgrade diri, teman-teman. Akhirnya saya jadi bersosialisasi, karena kenapa? Saya harus bertemu dengan tim saya harus prospek, ketemu banyak orang. Bahkan hari ini, mungkin kalau dulu saya prospek itu, saya prospeknya adalah orang-orang yang saya kenal. Tapi hari ini, orang yang tidak saya kenal pun ketika saya bertemu dengan mereka di jalan, bertemu dengan kesempatan apapun, saya akan berusaha untuk ceritakan 3i. Nah, artinya apa? Saya upgrade diri. Dan saya merasa sangat puas gitu. Saya merasa begini, aduh, ternyata bersosialisasi itu enak sekali. Karena saya selama ini menutup diri saya tidak punya banyak teman. Tapi ketika saya gabung 3i, hari ini teman saya banyak sekali. Hari ini saya punya tim yang luar biasa. Hari ini saya punya teman-teman yang bukan hanya sekedar teman. Tim saya adalah keluarga saya. Kami tidak hanya bicara tentang 3i, kami bertukar pikiran, kami bicara tentang hidup kami sharing, saling membantu, dan itu luar biasa sekali. Ya, bahkan kalau boleh saya bilang, beberapa tim saya itu kalau curhatnya sama saya, mulai dari masalah keluarga, masalah apalagi ya, percintaan, masalah keuangan, masalah anak, apa saja diceritakan ke saya, ya. Tapi itu justru yang membuat saya merasa, alhamdulillah saya ketemu 3i, karena 3i merubah hidup saya hari ini. Bukan hanya merubah finansial saya, tetapi bisa merubah sosial saya. Saya senang memiliki teman. Saya senang dengan kehidupan saya hari ini ketimbang kehidupan saya yang dulu, ya. Artinya 3i itu bisa membuat hidup seseorang benar-benar berubah. Yang dulunya bukan siapa-siapa, yang dulunya bukan pembicara. Contoh, misalkan Pak Sarno. Pak Sarno, kita tahu bahwa Pak Sarno itu adalah dulunya seorang satpam, ya, satpam. Saya yakin seorang satpam bukan jadi motivator, seorang satpam bukan jadi pembicara di atas panggung dengan berbicara di audiens yang sampai ratusan bahkan ribuan gitu, ya. Tapi hari ini lihat Pak Sarno, ketika Pak Sarno naik posisi demi posisi, kemudian dia bisa menjadi crown hari ini. Pak Sarno bukan saja hanya menjadi leader yang hebat, tetapi dia menjadi motivator yang hebat buat kita semua, teman-teman. Saya mengikuti Pak Sarno, perjalanan Pak Sarno dari Pak Sarno belum crown, ya. Jadi waktu itu Pak Sarno masih platinum, titanium, bahkan sampai crown itu saya pernah menghadiri acara Pak Sarno di Bandung gitu, ya. Itu awal saya melihat Pak Sarno, mungkin cara beliau berbicara, cara beliau memotivasi timnya itu tidak seperti hari ini, teman-teman. Pak Sarno hari ini sangat luar biasa sekali. Bahkan ketika saya nonton dia dari waktu ke waktu itu, saya bicara sama leader saya, wah, Pak Sarno hari ini hebat, Pak Sarno hari ini keren. Gitu. Ada upgrade diri di sana. Gitu. Siapa lagi? Misalkan Pak Sugiyar, seorang pedagang kue leker. Awalnya dia hanya bawa sepeda, kemudian dijualan dari sekolah ke sekolah. Apakah Pak Sugiyar bisa berbicara tiba-tiba langsung di panggung, kemudian jadi memotivasi timnya? Tidak bisa, teman-teman. Tapi dari proses yang kita jalani di 3i ini, step by step, posisi demi posisi, itu akan merubah mental kita, merubah karakter kita, teman-teman. Nah, itu termasuk saya. Saya dulu kalau disuruh testimoni itu sudah gemeteran di depan panggung gitu, ya, di depan teman-teman semua itu saya gemeteran. Apalagi waktu awal-awal dulu ketika saya bergabung, saya nggak bisa presentasi sendiri. Bahkan ada satu cerita yang lucu, saya janjian dengan leader saya untuk presentasi, kemudian saya datang duluan dengan calon nasabah saya. Karena leader saya belum datang, otomatis saya dulu dong presentasi. Nah, ketika presentasi di tengah jalan, leader saya datang. Nah, ketika leader saya datang, dia langsung duduk di sebelah saya, dia bilang, ayo lanjutkan, dia bilang gitu. Saya lanjutkan, itu saya gemeter sampai lupa saya mau ngomong apa. Saya bilang, aduh, saya nggak bisa ngomong apa nih. Ko Adi, ya, leader saya, ya. Kayaknya nggak bisa, Ko aja deh yang lanjutin. Saya bilang begitu, akhirnya Ko Adi yang lanjutin. Nah, tapi hari ini, teman-teman, apa yang terjadi dengan saya? Ketika saya naik tim agency, saya naik ke leader agency, saya naik ke bronze agency, bahkan hari ini saya mencapai posisi silver agency. Apa yang terjadi dengan saya?
tim saya tahu, saya hari ini adalah orang yang paling cerewet di tim saya ya. Saya paling cerewet di grup, saya paling bawel. Bahkan mungkin ketika leader saya ada Koadi datang pun, mungkin saya lebih cerewet atau lebih bawel dibandingkan leader saya hari ini. Kenapa? Upgrade diri, teman-teman. Dan tentu saja upgrade diri kita itu adalah upgrade diri menjadi yang lebih baik lagi ya. Jadi proses, semua itu proses ya. Tidak bisa kita instan secara langsung, tidak bisa. Oke. Nah, yang saya mau bahas adalah ketika kita pertama kali bergabung di 3i, tidak mungkin kita serta-merta langsung bisa menguasai semua ilmunya. Pasti kita belajar dulu, saya bilang tadi, posisi demi posisi. Nah, awal pertama bergabung yang kita lakukan adalah belajar. Ya, belajar bisa melalui video, melalui YouTube, atau kita bisa baca-baca. Lalu kita juga pasti setiap teman-teman pasti memiliki grup masing-masing ya. Kita bisa berkomunikasi juga dengan leader kita bisa bertanya, kemudian bisa juga lewat BOP yang diadakan di kantor, kemudian BOP yang diadakan oleh leader-leader crossline yang mungkin harus beli tiket. Banyak sekali cara untuk kita bisa belajar, teman-teman ya. Nah, pada saat kita selesai belajar, setelah belajar, kita belajar, nah itu kita pasti belum bisa yang namanya prospek sendiri. Apa yang akan kita lakukan? Kita pasti minta bantuan leader kita. Oke, kita minta bantuan leader kita untuk tolong bantuin saya ini, calon nasabah saya tolong di prospek. Nah, dengan melihat leader kita prospek, itu kita sambil belajar, teman-teman. Nah, pelan-pelan, lama-kelamaan, dengan kita melihat cara prospek yang sama diulang-ulang, saya yakin kita pasti akan bisa, teman-teman. Kita pasti akan hafal itu. Karena kenapa? Ibaratnya batu saja kalau ditetesin air bertahun-tahun, itu batu itu akan jadi cekung gitu ya, jadi lubang gitu ya. Nah, apalagi kita manusia yang kalau kita dengarkan berulang-ulang, itu pasti kita nanti akan hafal, teman-teman ya. Itu yang kedua prosesnya. Belajar, kemudian kita meminta bantuan leader dulu. Nah, setelah kita closing ya, bahkan mungkin bisa elite ya. Setelah kita elite, nanti kita naik ke posisi tim agency, itu mungkin masih kapasitasnya adalah kita prospek orang ya, kita prospek orang. Jadi kita belajar dulu prospek orang, kemudian setelah prospek orang kita belajar untuk mungkin submit data sendiri ya, ujian, submit data sendiri, lalu kita naik posisi leader agency. Bersyukur kalau pada saat di awal-awal kita rekrut dapat elite, kemudian di dalam elitan kita itu ada leader-leader atau trinary, leader-leader yang aktif yang akan bergerak bersama kita, itu luar biasa banget. Itu namanya kita beruntung banget, keberuntungan buat kita. Tapi jika kita belum menemukan trinary, jangan berkecil hati, teman-teman. Ya, jangan berkecil hati karena leader saya bilang ke saya bahwa kapasitas seorang leader, kapasitas kita itu bisa merekrut normal ya, mungkin ada yang lebih banyak, itu bisa merekrut orang sampai sekitar 40-an, 45 orang oke lah. Nah, kalau 45 orang itu biasanya kita posisinya sudah leader agency ya, teman-teman ya. Nah, pada saat kita di posisi leader agency itu kita sudah mulai berubah, teman-teman. Apa yang kita pelajari dari awal tadi ya, bergabung, kemudian belajar, kemudian mulai rekrut nasabah, belajar submit ya, ujian ya, sampai posisinya leader agency. Nah, tim agency, leader agency itu masih bisa kita kerjakan sendiri, teman-teman, dengan bantuan leader kita ya. Tapi dari posisi leader agency ke posisi bronze agency, kita tahu bahwa omset ke bronze agency itu 3 kali lipat, teman-teman ya. Jadi kalau leader agency itu 4,9 juta, 4.900.000 atau kita bisa bilang 5 juta, tetapi kalau posisi bronze itu 15 juta. Artinya apa? 3 kali lipat, teman-teman. Kita bayangkan nih, teman-teman mungkin di sini sudah ada yang posisinya leader agency ya, atau yang sudah bronze agency ya. Kita tahu bahwa saat kita mencapai posisi dari agency ke leader agency itu kan kita tahu apa saja yang kita alami, apa saja perjuangan kita, apa saja apa saja keringat yang sudah kita keluarkan, apa saja yang kita lakukan, itu kita tahu. Nah, bayangkan kalau teman-teman hari ini masih bekerja, punya active income, atau teman-teman pada saat mencapai posisi leader agency itu mengeluarkan waktu sampai istilahnya
8 jam untuk kerja di active income, kemudian ditambahin 2 jam lagi untuk posisi leader agency. Nah, bayangkan ketika dari posisi leader agency ke brown agency itu harus 3 kali lipatnya. Kalau teman-teman kerja 8 jam di luar, kemudian pulang ke rumah masih mengerjakan 2 jam setiap hari. Artinya ketika nanti teman-teman dari leader agency menuju ke brown, itu 3 kali lipat kerjanya teman-teman. Berarti artinya apa? 2 jam untuk 3A teman-teman harus lipatkan menjadi 6 jam. Dan itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? 8 jam kerja kita ditambah 6 jam. Waktu kita sudah habis. Kita nggak punya waktu untuk itu teman-teman. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah proses belajarnya sudah berubah. Tahapannya sudah berubah. Berubahnya apa? Seorang leader agency sudah tidak bisa fokus lagi ke merekrut orang untuk dirinya sendiri, mencari bonus referensi 50.000. Sudah bukan itu lagi teman-teman. Kita sudah upgrade diri. Apa? Menjadi leader. Kita sudah punya tim. Seorang leader agency pasti sudah punya tim di situ. Sudah punya orang-orangnya yang akan bergerak. Sudah punya orang-orangnya yang bisa kita bantu untuk presentasi, punya visi dan misi yang sama, sefrekuensi dengan kita. Saya yakin itu. Kalau posisinya sudah leader agency, paling tidak kita sudah punya trinary, 3 orang. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita bergerak dengan 3 orang tersebut. Apa? Mentoring. Kita pembinaan ke tim. Sudah tidak bisa kita lagi yang melakukan prospek, melakukan closing orang gitu loh. Ya, apalagi di tim kita kan sudah tahu ya teman-teman ya, bahwa di tim kita mengajarkan tim kita bahwa kalau posisinya sudah leader ke brown itu kalau bisa jangan ambil referensi lagi. Kita bukan menutup kemungkinan untuk bisa closing orang. Silahkan, mau closing orang sebanyak-banyaknya boleh. Ada kesempatan dimanapun kita cerita, dan kalau itu closing itu rezeki. Tetapi rezeki kita atau closingan kita lebih pikirkan untuk membantu tim di bawah kita. Harus sudah berubah pikiran ke sana mindsetnya. Jangan saya, ini closingan saya, ini saya harus punya income berapa, saya mau bonus berapa. Bukan itu lagi sekarang teman-teman. Kalau teman-teman mau naik ke posisi brown dengan mudah. Fokusnya apa? Membantu tim kita untuk punya posisi seperti kita leader agency, untuk membantu tim kita punya income seperti kita. Itu tugas kita. Nah, tugas kita apa? Tugas kita menjadi leader, pembinaan. Ilmu yang kita punya sampai saat kita posisi leader agency, bagaimana cara kita untuk mentransfer ilmu itu kepada tim kita? Kita akan bisa naik posisi ketika ilmu kita sudah sepadan dengan leader kita. Nah, bagaimana cara membuat ilmu kita sepadan dengan leader kita? Belajar, teman-teman. Makanya kalau orang-orang di luar sana yang, kok saya susah banget ya naik posisi, saya susah banget ya closing. Karena apa? Ilmu mereka belum sepadan dengan kita. Tapi lihat orang-orang yang naik posisi, tim, leader, pasti mereka mengalami upgrade ilmu, upgrade diri, ya, pasti mengalami itu. Makanya ketika leader agency pun, kita harus bisa memberikan ilmu yang kita punyai saat kita mencapai posisi leader agency kepada tim kita. Yang hari itu belum leader agency, harus kita berikan kepada mereka. Ketika mereka ilmunya sudah sama, mereka akan naik posisi, teman-teman. Itu, karena apa? Yang mereka lakukan akan sama seperti yang kita lakukan. Duplikasi. Ya, dan duplikasi kita ini itu kan dari leader-leader kita yang sudah posisinya di atas, dari Pak Raymond. Ya, ini kalau di tim saya ya, dari Pak Raymond ke Ko Adi, ya, Ko Adi ke saya lalu mungkin ke Mas Aji dan terus ke bawahnya. So, nah, kenapa saya bisa mencapai silver? Karena saya mengikuti apa yang leader saya arahkan ke saya. Saya mengikuti apa yang leader saya ajarkan ke saya. Saya belajar apa ilmu dia. Ketika ilmu saya sudah pantas, ilmu saya sudah sepadan dengan ilmu dia ketika dia mencapai posisi silver, maka saya akan layak untuk menjadi silver, teman-teman. Ya, itu. Nah, jadi tolong dipahami nih. Sebagai seorang leader, jangan pikirkan diri sendiri, tetapi pikirkanlah tim di bawah kita. Ketika kita mau mencapai posisi bronze agency, kita harus membuat tim kita menjadi leader agency. Itu, kalau itu bisa diduplikasikan, insya Allah kita bisa naik ke bronze agency tanpa harus bekerja 3 kali lipat, teman-teman ya. Tetap bekerja dengan apa yang kita kerjakan saat mencapai posisi leader agency, tetapi kalau itu kita duplikasikan dengan kita bekerja sama dengan tim kita di bawah kita, 3 orang saja, maka kelipatan 3 tadi itu bukan kita lagi yang mengerjakan, tetapi siapa? Tim di bawah kita yang membantu kita untuk mengerjakan. Itu ya. Nah, bagaimana sekarang
caranya untuk menjadi leader. Apa sih yang harus leader lakukan itu? Bagaimana sih kalau kita mau jadi leader, otomatis kan kita berbicara kepada tim kita. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi leader buat tim kita? Agar tim kita itu mau mengikuti apa kata kita. Kunci utamanya adalah kita harus menjadi leader yang tepat dulu, teman-teman. Kita harus memposisikan diri kita sebagai orang yang tepat dulu. Baru kita akan mendapatkan tim yang tepat, orang-orang yang tepat, trineri-trineri yang tepat buat kita. Nah, salah satunya yang akan saya bahas malam ini adalah leader yang amanah. Ini penting sekali, teman-teman. Leader yang amanah. Apa maksudnya leader yang amanah? Sebenarnya untuk menjadi leader yang amanah itu tidak hanya dalam bisnis ya, teman-teman. Tidak hanya apalagi hanya bisnis 3I saja yang kita bahas malam ini ya. Tetapi sebenarnya menjadi orang yang amanah itu adalah kunci utamanya. Maka ketika orang itu sudah amanah, maka dalam melakukan apapun itu kita akan menjadi amanah. Ketika kita menjadi karyawan, kita akan menjadi karyawan yang amanah. Ketika kita menjadi leader, kita akan menjadi leader yang amanah. Ketika kita menjadi pejabat, kita akan menjadi pejabat yang amanah, ya. Artinya sebenarnya amanah ini harusnya bukan diajarkan pada sebuah bisnis, tetapi ini adalah ajaran dari agama, ajaran dari pribadi manusia yang baik gitu ya, amanah. Nah, kalau kita sudah punya sifat ini, sifat amanah ini, insya Allah kita di apapun akan sukses, teman-teman. Karena itu sangat penting sekali. Nah, apa kaitannya dengan 3I, teman-teman? 3I, kalau kita bicara 3I, tadi saya sudah katakan bahwa di 3I itu tidak hanya sekedar bisnis, tidak hanya sekedar investasi untuk jangka panjang, untuk masa depan, tetapi 3I itu bisa mengupgrade diri seseorang menjadi yang bukan siapa-siapa, menjadi orang yang luar biasa. Ya, artinya apa? Upgrade diri. Ya, artinya ketika kita menjadi leader yang amanah, contohnya kalau di 3I itu, kita harus bisa amanah dalam arti ketika kita amanah, maka teman-teman kita, tim-tim kita itu akan percaya dengan kita. Karena notabene bisnis 3I itu, pada saat kita mengenalkan kepada orang lain, ini bukan bisnis yang langsung dipandang oleh semua orang bahwa ini bisnis hebat. Tidak. Ada banyak orang di luar sana, teman-teman kita yang tidak tahu siapa Salim Group. Ada yang tidak tahu CAR. Bahkan saya, ketika saya dulu tahu tentang 3I ini, saya tidak tahu CAR, teman-teman. Kalau Salim Group saya tahu, tapi CAR saya tidak tahu. Karena yang setahu saya, kalau perusahaan asuransi itu, yang saya tahunya perusahaan-perusahaan sebelah ya. Karena saya juga adalah nasabah asuransi kesehatan ya, di perusahaan sebelah. Itu yang justru terkenal di luar sana. Tetapi ketika saya mendengar kata CAR, membaca kata CAR, tulisan CAR itu saya nggak tahu apa sih CAR ini. Tapi ketika saya belajar, saya baru tahu, oh CAR itu adalah salah satu perusahaan milik Salim Group gitu ya. Jadi tidak semua orang tahu siapa Salim Group, tidak semua orang tahu siapa CAR. Apalagi tentang bisnisnya. Kalau orang saja tidak tahu CAR, kemudian ketika ditawari dengan bisnis nih ya, oh ini mencari, kemudian digambar bulat-bulat, orang sudah langsung, banyak orang yang sudah sentimen sama bisnis MLM, multi level marketing. Artinya apa? Orang tidak melihat 3I-nya, teman-teman. Apa yang orang lihat ketika kita menawarkan? Orang-orang tersebut atau calon-calon nasabah tersebut, mereka melihat kitanya. Kita dulu, siapa nih yang nawarinnya? Karena mereka akan berpikir, wah kalau yang menawarkan saja ini adalah orang yang amanah, orang yang baik, orang yang kaya, atau mungkin orang yang cantik, atau mungkin orang yang teman, sahabat kita. Semua yang positif-positif. Apa? Mereka akan bergabung, teman-teman. Tapi coba kalau yang nawarinya orangnya serem misalkan. Udah serem, kemudian pernah di penjara, terus terkenal suka nipu orang. Wah, pasti sudah otomatis apa? Nggak akan dipercaya, dan orang itu pasti nggak akan gabung. Artinya apa? Kesimpulannya adalah pada saat kita orang melihatnya ini adalah bisnis kepercayaan. Orang akan melihat kita dulu, siapa yang menawarkan ini. Kalau kitanya amanah, insya Allah mereka akan bergabung. Bahkan beberapa orang di tim saya ya, mereka tidak melihat penjelasannya dulu. Udahlah, pokoknya aku gabung. Ada yang laporan seperti itu ke saya, pokoknya saya gabung aja deh. Tapi kan saya harus jelaskan dulu, nggak apa-apa, saya pokoknya gabung aja, begitu. Ya, teman-teman ya. Jadi
waktu itu Pak Ferry, saya kasih contoh tim saya Pak Ferry ya, Pak Ferry yang dari Basarnas ya, dari pejabat Basarnas itu. Jadi ketika kita ketemu di Facebook waktu itu, jadi dia kan sebenarnya teman saya waktu SMA gitu ya, teman saya waktu SMA. Mungkin kita sudah lama tidak pernah ketemu dan ketemu lagi di Facebook. Kemudian saya hanya jelaskan sedikit dari tulisan-tulisan yang saya posting di Facebook. Kemudian dia undang saya datang ke kantornya. Nah, ketika datang di kantornya itu kita langsung foto dulu, isi formulir kita foto dulu dengan begini. Artinya apa? Loh, kan saya belum presentasi, nggak apa-apa, sudah saya pasti ikut. Dia bilang begitu teman-teman. Artinya apa? Artinya Pak Ferry melihat saya. Dia percaya dengan saya walaupun dia belum tahu apa itu bisnis 3i, apa itu CAR. Nah, hari ini kalau kitanya nggak amanah, bagaimana mereka akan bergabung dengan kita? Ya, saya kasih contoh lagi seperti ini teman-teman. Ketika kita hari ini ya masih banyak di luaran sana yang ketika gabung 3i itu kan masih menitipkan uang, nanti masih menitipkan uang kepada leadernya pada saat pendaftaran gitu ya. Padahal sebenarnya Sentral Asia Raya tidak menganjurkan untuk pembayaran premi itu titip sama leadernya. Tapi Sentral Asia Raya mereka sudah menyarankan kita untuk setor masing-masing di virtual account masing-masing. Bahkan ketika kita buka Mobis tuh ya, coba perhatikan teman-teman, ketika teman-teman masuk nomor ID dan password, maka di menu tampilan pertama maka akan muncul bahwa tidak menerima pembayaran cash gitu ya, kalau nggak salah ya, kata-katanya saya lupa, teman-teman bisa lihat sendiri, tetapi langsung melalui virtual account, tidak melalui cash teman-teman ya. Nah, tetapi hari ini kan masih banyak yang titip uangnya langsung sama leadernya untuk didaftarkan untuk premi pertama. Oke. Premi pertama. Nah, ada beberapa case yang saya terima dari beberapa leader ya. Bahkan ada yang tidak amanah, banyak di luaran yang memakai dulu uangnya seperti itu ya teman-teman ya. Itu justru sebenarnya menghancurkan diri kita sendiri teman-teman ya. Jadi saya mohon, kalau teman-teman mau menjadi leader, dikatakan leader, maka kita harus koreksi diri kita sendiri dulu. Pantaskah atau layakkah kita menjadi leader? Yang pertama adalah amanah teman-teman, amanah, kepercayaan. Karena bisnis kita ini bisnis kepercayaan teman-teman. Kalau kita sudah bisa amanah, insya Allah kita akan bisa menjadi leader yang hebat ya. Karena teman-teman tidak akan bisa naik posisi kalau teman-teman tidak amanah. Itu yang paling penting ya, amanah. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita sudah menjadi leader yang diikutin oleh teman-teman kita, kondisi apapun itu teman-teman, saya tahu kondisi hari ini kita mungkin sedang susah, semua orang sedang susah, tapi justru hari ini 3i adalah harapan kita satu-satunya ya, harapan kita untuk bisa membantu perekonomian kita hari ini. Di tengah corona ini banyak orang yang tidak bisa bekerja di luar, tapi kita bisa diberikan kesempatan untuk bekerja dalam rumah, bisa tetap mendapatkan income ya. Tanggal 15 besok insya Allah kita mulai ditransfer lagi income kita, bonus kita, itu luar biasa banget teman-teman ya. Saya dan teman-teman yang lainnya yang masih mendapatkan bonus itu luar biasa banget. Bahkan saya sempat kemarin beberapa waktu yang lalu itu berpikir, aduh dengan corona ini apakah teman-teman masih bisa menjalankan bisnis? Ternyata itu di luar prediksi saya teman-teman. Bahkan teman-teman masih aktif, banyak agent-agent yang masih bisa closing banyak orang gitu ya. Di tim kita, di tim saya masih banyak orang yang elit, itu luar biasa banget. Artinya prediksi kita itu salah sebenarnya ya. Berarti hari ini banyak orang yang menggantungkan hidupnya dari 3i, dari CAR, dari kesempatan teman-teman untuk semuanya bisa bergerak melalui online ya, karena bisnis kita ini luar biasa banget, bisa dikerjakan dengan offline, bisa dikerjakan dengan online ya teman-teman ya, keren. Oke, tadi sudah 2 hal yang saya bahas. Yang pertama tadi adalah cara kita menjadi leader untuk naik ke bronze, ke posisi selanjutnya, apa yang harus kita lakukan ya. Menjadi yang harus kita lakukan adalah pembinaan kepada tim kita. Terus yang kedua adalah leader yang amanah. Oke teman-teman. Nah, setelah itu yang ketiga adalah kita harus bisa memimpin tim kita.
leadershipnya, memimpin tim kita. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam memimpin tim ini? Kita sudah nggak fokus lagi yang namanya closing orang kan tadi ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah memimpin tim. Bagaimana caranya memimpin tim, teman-teman? Nah, kita bisa belajar, teman-teman. Jangan bilang nggak bisa. Nah, kalau teman-teman nggak bisa memimpin tim, susah, teman-teman. Oke, saya tahu banyak orang di luar sana yang mungkin backgroundnya adalah seorang karyawan. Nah, biasanya seorang karyawan itu kan taunya hanya disuruh sama bosnya mengikuti aturan gitu ya. Tapi di 3i ini kita dididik untuk menjadi leader. Ini adalah bisnis kita gitu loh. Tim kita itu istilahnya membutuhkan kita untuk memimpin mereka. Ya, menduplikasikan ilmunya, terus kemudian mengarahkan tim kita harus berbuat apa gitu ya. Dan salah satunya adalah memberikan solusi, teman-teman. Seorang leader itu harus bisa berpikir cepat. Ya, dari ilmu yang kita pelajari, dari leader-leader kita, dari pengalaman-pengalaman leader kita konsultasi dengan leader kita. Kalau tim kita mengalami masalah, maka teman-teman harus cepat bertindak. Itu salah satu fungsi leader. Itu yang harus kita lakukan. Harus apa? Bertindak cepat, memberikan solusi, teman-teman. Ya, kita sebagai leader nggak boleh berkutat sama masalah, walaupun seandainya kita sendiri lagi sedang dalam masalah. Tapi ketika kita sudah bicara leadership, ketika tim kita hari ini punya masalah dan mengadu atau komplain kepada kita atau mengadukan masalah kepada kita nggak boleh menunjukkan bahwa kita punya masalah. Kita harus menjadi leader, benar-benar leader ke mereka. Apa? Tetap harus profesional. Tetap harus memberikan solusi buat mereka. Cepat, bergerak cepat, teman-teman. Jangan terlalu lama, ya. Karena tim kita itu akan memandang kita sebagai leader yang hebat kalau kita selalu bisa memberikan solusi buat mereka. Dan semua solusi di 3i apa sih yang tidak bisa diselesaikan, teman-teman? Kenapa hari ini kalau di tim saya, semua solusi di tim kita insya Allah, alhamdulillah bisa terselesaikan semuanya. Karena kenapa? Saya mendapatkan solusi-solusi tersebut dari mana? Dari pengalaman, dari leader saya, Ko Adi, dari Pak Raymond juga. Dan itu sudah seorang kron pasti sudah mengalami masalah yang mungkin hari ini kita belum alami. Artinya kalau teman-teman hari ini masih tim agency, masih leader agency, paling masalahnya masih sama, berkutat di hal yang sama. Dan itu sudah saya lewati. Itu sudah dilewati oleh Ko Adi, itu sudah dilewati oleh Pak Raymond. Artinya apa? Ya kita tinggal tanya aja ke leader kita. Kalau ada masalah seperti ini bagaimana? Cepat ya. Dan itu prosesnya harus belajar dulu ya, teman-teman ya. Oke, memberikan solusi, kemudian bekerja dengan cepat, bergerak cepat memberikan solusi itu adalah hal yang harus dimiliki oleh seorang leader ya. Nah, kemudian yang keempat apa? Tadi yang ketiga ya, sudah ya. Yang keempat adalah hubungan baik. Teman-teman, ini penting sekali, hubungan baik. Nah, setelah kita tadi menjadi leader, kemudian kita rekrut teman-teman kita, orang tetangga kita, teman kita, keluarga kita, atau siapapun yang mungkin kita tidak kenal ya, apa yang harus kita lakukan? Menjaga hubungan baik, teman-teman. Nah, ini sering sekali Pak Kuan Chen bilang ke kita ya, kita harus bisa menjaga hubungan baik. Artinya apa? Komunikasi. Ya, kalau ada masalah kita komunikasikan dengan tim kita. Jangan membuat tim kita takut sama kita. Buat kedekatan. Jadi kalau bisa kedekatan kita itu jangan hanya sekedar gara-gara bisnis kita kontak leader kita, jangan, teman-teman. Yang saya ajarkan ke tim saya adalah ayo bangun kedekatan, hubungan baik dengan tim kita itu dalam segala hal. Bahkan tadi saya bilang kan sama teman-teman kalau tim saya itu banyak yang curhat ke saya, masalah percintaan, masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah anak, masalah apa aja, masalah pacaran, masalah pekerjaan, semuanya diceritakan ke saya. Itu, dan saya welcome dengan itu. Saya welcome. Kalau saya bisa memberikan masukan, memberikan saran untuk masalah mereka, itu luar biasa. Mereka akan lebih menghargai kita. Jaga hubungan baiknya, ya. Artinya jaga hubungan baik dengan jalan apa? Menjadi leader yang amanah tadi juga salah satunya, gitu ya. Jadi jangan hanya ketika kita di grup itu. Saya suka ngomong sama tim saya, yuk kalau di grup kita jangan bicara hanya bisnis saja. Dalam arti kita boleh bicara hal-hal yang sederhana ya, bukan bisnis yang lain di-share di grup ya, itu saya tidak setuju. Ketika sebuah grup 3i kemudian di-share bisnis-bisnis yang lain, saya tidak setuju, itu tidak bagus ya. Tetapi kita bisa bicara hal-hal yang istilahnya umum, seperti menanyakan misalkan, selamat pagi teman-teman, semangat pagi nih, sarapan apa nih kita? Nah, kita tampilkan tuh foto kita lagi sarapan dengan gaya 3i. Itu hal yang biasa gitu ya. Jadi jangan hanya sekedar
ini closing 3A, ini bicara 3A saja, tidak. Tapi kita bangun kedekatan, japri dengan tim kita, apa kabar. Jadi kita jangan seolah-olah ketika kita menyapa tim kita itu hanya karena ada perlunya saja. Jangan teman-teman, coba deh bayangkan, posisikan mereka ada di tempat kita, atau posisikan kita ada di tempat mereka, ya. Sebaliknya ya. Coba deh teman-teman, dalam kehidupan bersosial, ketika teman-teman itu dihubungin oleh orang lain, tetapi dihubunginya itu hanya gara-gara ketika mereka punya masalah atau perlunya saja sama kita, apa yang kita rasakan? Kalau saya ogah banget teman-teman. Artinya apa? Ih, orang ya, kalau konteks saya kalau ada butuhnya saja. Nah, itu saya tidak suka diperlakukan seperti itu. Akhirnya apa? Kalau ada orang yang seperti itu, saya pasti jawabnya ogah-ogahan. Nah, kita harus jaga hubungan baik, say hello setiap hari. Jadi ketika kita berbicara tentang hal-hal yang lain itu akan jadi hal yang biasa nantinya, ya. Teman-teman, itu tadi, jaga hubungan baik dengan tim, ya. Kita nggak boleh jadi leader yang istilahnya arogan, terus jangan jadi leader yang istilahnya memaksakan kehendak gitu ya. Kecuali kalau memang ini sesuai dengan aturan gitu ya. Misalkan nih memaksakan kehendak dalam arti begini nih, misalkan dibedakan ya, nggak boleh intervensi ya, nggak boleh intervensi. Tetapi kalau ini berhubungan dengan aturan, ya tetap harus ditegakkan. Jadi kita harus memposisikan diri kita itu pada tempatnya. Kapan tarik ulur lah ya, kapan kita jadi leader, kapan kita jadi teman gitu ya, kapan kita tegas, kapan kita merangkul, itu harus kita tahu ya teman-teman. Tapi kalau masalah aturan, apalagi berhubungan dengan sistem, berhubungan dengan pekerjaan, ya tetap kita harus tegakkan aturan, lakukan seperti aturan yang sudah mungkin kita buat atau perusahaan buat, atau aturan kesepakatan bersama di grup. Misalkan nih nggak boleh share bisnis, ya kita harus tegas ya. Kalau ada orang yang melanggar, ditegur dulu. Kalau melanggar sampai 2 kali 3 kali, keluarkan. Nah, itu tegas namanya ya. Jaga hubungan baik terus dengan tim. Nah, itu ada 4 hal tadi yang sudah saya share ke teman-teman semua ya. Artinya poin pertama kita adalah amanah, teman-teman ya. Poin pertama kita adalah amanah. Kemudian bisa memimpin tim ya, memimpin tim. Jadi kita harus upgrade diri dulu, belajar dulu. Jangan hanya istilahnya kita fokus ke closingan saja pribadi, tidak teman-teman ya. Kita harus bisa memimpin tim kita, memberikan solusi kepada tim kita dan bergerak cepat nih ya. Memberikan solusi dan bergerak cepat. Jadi setiap masalah kita harus turun tangan, dan kita harus memposisikan diri juga di mana masalah yang harus kita handle, mana masalah yang kita harus ajarkan ke mereka, tarik ulur tadi ya teman-temannya. Contohnya begini, kita nggak boleh memanjakan tim, dalam arti kita memposisikan diri kita itu sebagai leader itu jangan terkesan kita nyuapin terus gitu loh. Ketika ada masalah sedikit kita ambil alih, ketika ada masalah sedikit kita ambil alih. Itu tidak benar teman-teman. Itu bukan duplikasi leader namanya ya. Itu tidak mengajarkan leader. Nah, artinya sama seperti kita menjerumuskan tim kita namanya. Karena kenapa? Nanti kita sendiri yang pinter, tim kita jadi nggak pinter. Jadi harus bisa menempatkan diri, mana kasus yang harus kita ambil, mana masalah yang harus kita tangani, tapi mana masalah yang hanya kita berikan petunjuknya, kemudian mereka sendiri yang lakukan. Ini namanya proses, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Artinya ketika orang itu baru daftar, baru bergabung, ya jangan langsung kita kasih tugas, nih kamu submit ya. Nggak seperti itu teman-teman ya. Jadi sesuai dengan step-step yang tadi saya sudah jelaskan. Tahap pertama belajar, kemudian tahap kedua presentasi, elit dulu, naik posisi gitu ya. Seperti itu, tahapannya harus sesuai dengan posisinya tadi gitu. Nah, oke teman-teman, itu adalah 4 hal yang yang tadi yang ketiga ya. Yang keempat tadi adalah menjaga hubungan baik. Nah, itu 4 hal yang ingin saya share kepada teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya share malam ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Terus belajar, upgrade diri ya, upgrade diri, karena leader yang baik itu adalah leader yang mau belajar dan leader yang mau mendengarkan ya. Tidak boleh intervensi, tidak boleh arogan, terus mendengarkan pendapat dari tim kita. Ketika pendapat dari tim kita itu bagus ya kita ambil, nggak ada salahnya gitu ya. Kita karena setiap leader pasti akan memiliki cara berbeda-beda teman-teman. Jadi kita bisa belajar dari semua leader, kita bisa belajar dari leader crossline, kita bisa belajar dari
leader di atas kita, siapa saja. Kalau perlu teman-teman itu tonton semua video-video yang di YouTube itu, karena pasti dari berbeda-beda leader itu, dari satu orang leader itu pasti kita akan mengambil poin penting gitu. Apakah itu kalimat yang bagus atau strategi yang bagus, tapi setiap leader pasti punya caranya masing-masing untuk memberikan ilmunya kepada timnya. Oke? Oke. Jam berapa nih? Saya lihat jam dulu. Wow. Jam 1 jam 20 menit saya live-nya. Oke. Saya buka, boleh ya, sesi tanya jawab ya. Lanjut pertanyaan dong, Bu. Boleh lanjut pertanyaan. Sebentar, saya scroll dulu sedikit ke atas nih. Saya scroll dulu sedikit ke atas ya. Wah, banyak banget nih, saya nggak bisa sebutkan satu-satu ya. Ada Lili Amoy, ada Nieta, Vicky, Ananta, Pak Jamal. Halo, assalamualaikum, selamat malam Pak Jamal. Mas Agus Wanto, Mbak Siti, Rohmah, Mas Hakim dari Banyuwangi ya, Mas Hakim ya. Mas Hakim, kemudian ada siapa lagi nih? Anggraini Esti Rahayu. Anggraini Esti Rahayu. Wow, ini kayaknya ini teman saya SMP deh, Anggraini Esti Rahayu. Kalau nggak salah ya, di Jawa Timur, di Banyuwangi nih kalau nggak salah. Ada Pak Rinto. Halo Pak Rinto, assalamualaikum, welcome, Sancai Mode. Ada Visi Nena Antalisa, salam kenal. Pak Ahmad Sofyan, Hendra Prasetya. Wah, Hendra Prasetya. Kayaknya ini juga temen Hendra Prasetya, temen SMA deh kalau nggak salah. Ada Mas Ihsan Alwi dari Basarnas. Assalamualaikum Mas. Mbak Betty. Ada Emon. Ada banyak nih. Ada Mas Datum juga, ada Bu Wiastuti, ada Janoko. Halo, assalamualaikum semuanya. Ada Ratma. Halo Mbak Ratma, selamat malam. Pak Fendi Sindoro, selamat malam Pak. Assalamualaikum semuanya. Oke, saya buka sesi pertanyaan. Silakan monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Saya buka sesi pertanyaan apa saja mengenai 3i. Boleh mengenai apa saja. Saya buka pertanyaan. Terima kasih Bu Lili untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Ada Rista Taurus. Welcome. Ada Nasuma Anas Syahidin. Monggo silahkan dibuka pertanyaan. Bunda Mutu, besok kita meet up ya. Upgrade diri menuju leader agency ya. Harus upgrade diri menuju leader agency ya. Ada Mbak Nining Sutarsi. Assalamualaikum. Maaf Bu telat. Nggak apa-apa, ditonton tayangan ulangnya boleh. Ada Lilis, Bu Lisma. Assalamualaikum. Bu Lisma maaf. Selamat malam. Monggo, ada pertanyaan nggak? Silakan teman-teman. Saya buka sesi pertanyaan. Oke, jam 10 ya. Kita close ya. Karena malam ini nanti saya akan lanjut ke video call. Oke. Boleh telepon saya. Nanti setelah jam 10 kita close. Teman-teman silakan. Yang pertama video call dengan saya. Saya akan bantu. 1 kali video call saja ya. Monggo yang mau bertanya sampai jam 11 jam 10 malam. Jam 10 malam. Ditunggu pertanyaannya.
Oke, sambil menunggu pertanyaan, saya boleh tambahkan lagi sedikit ya, teman-teman. Jadi gini teman-teman, tugas kita di 3i itu kan membangun 3 tim, 3 grup kerja ya. Nah, untuk membangun 3 tim itu, maka yang kita butuhkan pertama kali adalah sebenarnya bukan banyak orang, tetapi hanya 3 trinary, 3 orang saja teman-teman yang punya visi dan misi yang sama seperti kita ya. Bu Mutu, kalau bisa sering live ya, supaya saya juga bisa belajar. Insya Allah Bu Mutu nanti akan lebih sering ya, karena kan kita nggak bisa ketemu, kita nggak bisa mengadakan table talk. Mungkin saya akan pikirkan apakah 2 hari sekali gitu ya, ataukah seminggu 2 kali, atau nanti kita lihat deh waktunya, time-nya. Oke, tadi saya ngomong apa ya? Saya bicara tentang trinary ya. Ketika kita membangun bisnis 3i itu sebenarnya kita butuhkan hanya 3 orang saja teman-teman. 3 orang yang memiliki visi dan misi yang sama, yang sefrekuensi dengan kita, yang akan menjadi trinary kita gitu ya, yang mempunyai kemauan atau semangat seperti kita untuk menjalankan bisnis ini. Nah, pencapaiannya bagaimana? Setiap orang tidak mungkin akan naik posisi itu akan sama-sama terus gitu ya. Pencapaiannya pasti akan berbeda-beda. Nah, kalau kita bicara pencapaian, sekarang begini. Ada Pak Raymond. Pak Raymond itu untuk menjadi seorang Crown butuh waktu 3 tahun. Ko Adi untuk menjadi seorang Platinum butuh waktu 3 tahun. Saya untuk menjadi seorang Silver itu butuh waktu 3 tahun. Artinya apa? Artinya 3 tahun yang dibutuhkan ini tidak mungkin orang itu akan bisa sama semua posisinya. Tergantung apa teman-teman? Tergantung berapa besar atau berapa banyak waktu yang kita berikan. Seberapa besar usaha kita, apa yang sudah kita lakukan teman-teman, pasti akan berbeda-beda. Nah, kalau Pak Raymond ketika dia bisa Crown waktu itu, Pak Raymond yang saya tahu ceritanya ya, Pak Raymond sudah dari awal sudah fokus di 3i. Kemudian Pak Raymond sudah yakin dan fokus di 3i, benar-benar menjalankan 3i. Artinya Pak Raymond pergi ke Surabaya, pergi ke Bandung, nginep, terbang sana, terbang sini, itu yang dilakukan Pak Raymond, teman-teman. Nah, ketika Pak Raymond bisa cepat ke posisi Crown Agency ya, memang Crown Agency ya, memang karena dia memberikan waktu, memberikan tenaga yang layak untuk menempatkan dia sebagai Crown. Nah, kemudian Ko Adi dalam waktu 3 tahun posisinya bisa Platinum. Ko Adi juga sama. Dia melakukan table talk setiap hari teman-teman ya. Dia bercerita ke saya bahwa dia melakukan table talk itu setiap hari sampai pagi terus, nggak nginep sih, tetapi dia table talk setiap hari. Kalau Pak Raymond tadi sampai terbang sana terbang sini ya. Kalau kita tahu kan kalau Ko Adi kan tidak terbang sana terbang sini ya, tetapi dia table talknya rutin setiap hari itu dia lakukan. Nah, kemudian saya, apa yang saya berikan untuk 3i bisnis saya ini? Apa? Saya ibu rumah tangga. Saya sudah bilang saya ibu rumah tangga yang keseharian saya sampai hari ini masih sama seperti 3 tahun yang lalu ketika saya menjalankan bisnis 3i. Saya masih ibu rumah tangga yang mengerjakan semuanya sendiri teman-teman. Masak, ngurusin anak, bersih-bersih rumah, itu saya masih lakukan sampai hari ini. Makanya kenapa saya nggak bisa sama kayak Pak Raymond, saya nggak bisa sama kayak Ko Adi. Karena apa? Waktu yang saya berikan berbeda dengan yang mereka berikan. Kalau kita menuntut saya harus sama, ya berarti apa yang harus kita berikan ya harus sama seperti mereka. Logikanya seperti itu. Nah, saya menjalankan 3i ini hanya di hari Sabtu dan Minggu saja. Senin sampai Jumat itu saya lakukan masih pekerjaan sehari-hari saya, pekerjaan ibu rumah tangga saya. Artinya saya melakukan table talk yang benar-benar saya dari pagi sampai, nggak dari pagi juga sih ya, dari siang sampai malam gitu ya, sampai pagi sampai malam jam 12, kadang jam 1 pagi, jam 2 pagi gitu ya. Itu saya lakukan di hari Sabtu dan Minggu saja. Sabtu dan Minggu itu anak saya libur sekolah gitu, jadi mereka bisa di rumah, saya nggak perlu nganterin, nggak perlu ngajarin gitu ya. Jadi saya fokus di 3i. Ya pantas, karena waktu dalam 1 minggu itu saya berikan hanya 2 hari. Beda dengan Ko Adi. Hari ini beda dengan Pak Raymond. Artinya kalau kita menuntut bahwa kita harus sama seperti mereka, ya sekarang tanyakan ke dirimu, apakah kalian sudah memberikan hal yang sama?
Apakah kita sudah mengerjakan hal yang sama seperti mereka? Apalagi kalau teman-teman merasa hari ini saya merasa down karena sepertinya saya belum ketemu orang-orang, saya masih bertemu orang-orang yang hebat, belum bertemu Trineri. Tanyakan, sudah 3 tahun belum? Karena teman-teman, saya ketemu Trineri saya itu tahun ketiga loh. Saya bertemu Trineri saya itu di tahun ketiga. Jadi tahun pertama, tahun kedua menuju tahun ketiga itu saya baru ketemu Trineri. Nggak saya ujuk-ujuk langsung. Tidak teman-teman. Sabar. Ya, kalau tugas kita mencari Trineri, kalau kita belum menemukan Trineri, ya terus kita harus berusaha, jangan pernah berhenti teman-teman. Karena hati-hati, ketika kita berhenti sebentar saja, itu akan bisa menghilangkan waktu kita, menyia-nyiakan waktu kita yang kita kerjakan setahun 2 tahun yang lalu. Hati-hati, momentum itu penting sekali teman-teman. Jangan sampai 1 tahun ini atau 2 tahun ini teman-teman bekerja keras gitu ya, bekerja keras yang mungkin masih mengerjakan aktif income, kemudian setelah pulang mengerjakan 3i 2 jam, kemudian teman-teman hari ini sudah mengerjakan selama 2 tahun, mencapai posisi leader agency mungkin, kemudian tiba-tiba kalian merasa down, turun semangatnya, merasa kok saya belum ketemu Trineri, teman-teman akhirnya berhenti sebentar, vakum sebentar. Hati-hati. Kadang kevakuman ini akan membuat kerja yang 1 tahun 2 tahun kita nanti yang tadi kita kerjakan itu jadi sia-sia. Jangan hilang kesempatan ini. Jangan kerja walaupun terus bergerak, terus action. Walaupun mungkin kita lebih mengurangi, dalam arti kalau kemarin saya bekerja 8 jam, hari ini saya bekerja hanya 1 jam, nggak masalah. Yang penting jangan berhenti teman-teman. Ya, apalagi kalau mau berhenti sampai 1 bulan, aduh, itu kalau menurut saya bisa apa ya? Benar-benar kita kehilangan waktu setahun kita bekerja, 1 bulan. 1 bulan hari ini kita berhenti, 1 tahun kerja kita kemarin akan hilang. Tuh. Jadi tidak semua leader memiliki proses yang sama, berbeda-beda. Tentu saja kita tetap harus berdoa ya teman-teman ya, harus berdoa dan bekerja ya. Rezeki memang Tuhan yang mengatur, Allah yang mengatur, tetapi Tuhan mengatur rezeki kita juga melihat dari apa yang kita lakukan hari ini, seberapa besar kerja yang kita lakukan hari ini teman-teman. Tidak asal kasih rezeki ke kita ya. Orang yang tidak mau menjemput rezekinya juga tidak mungkin Tuhan akan memberikan rezeki itu turun begitu saja, tidak mungkin teman-teman ya. Jadi tolong pahami, hati-hati, jangan sia-siakan waktu kita setahun kemarin, 2 tahun kemarin hanya dengan 1 bulan vakum atau 2 bulan vakum. Nanti kita sendiri yang akan rugi teman-teman. Bukan leader kita yang rugi, tapi kita sendiri yang rugi. Karena membangun bisnis ini itu bisnis jangka panjang. Dan ingat teman-teman, apa yang kita ajarkan di tim kita adalah bisnis ini adalah bisnis jangka panjang, bisnis Delta Project. Ya, teman-teman sudah tahu Delta Project itu apa. Artinya kalaupun kita mencapai posisi Crown Agency 300 juta itu kita capai dalam waktu 8 tahun, masalah nggak? Nggak masalah kan? Kita sudah sepakat itu tidak masalah teman-teman. Artinya kalau kita melihat tabel Delta Project hari ini, seharusnya saya punya income hari ini 11 juta. 11 juta itu kalau sesuai dengan Delta Project, harusnya itu saya tempuh dalam waktu 5 tahun teman-teman. Artinya kalau hari ini 3 tahun saya sudah bisa mencapai posisi Silver Agency dengan 11 juta, artinya apa? Saya kecepetan. Jadi mikirnya ke sana saja, jangan kita melihat kok orang itu bisa cepet ya, kok saya lama. Jangan melihat seperti itu, jangan. Tapi terus bergerak ya, karena bisnis kita bisnis jangka panjang. Walaupun 8 tahun kita kan nggak masalah. Yang posisinya hari ini misalkan kayak Mas Aji nih, Mas Aji belum 2 tahun ya, sudah posisinya Bronze Agency. Itu juga kecepatan sebenarnya. Ya, sebenarnya posisi tim agency itu, tim atau leader itu harusnya di tahun ketiga. Nah, kalau teman-teman hari ini ada yang 2 bulan, 3 bulan sudah posisi tim agency, leader agency, setahun pun itu masih dibilang kecepatan. Terus bergerak ya, walaupun mungkin kita mengurangi karena kita lagi down. Saran saya sih kalau lagi down, saya juga pernah down teman-teman, bukan teman-teman saja gitu yang down ya. Namanya orang kerja suatu saat pasti akan mengalami kejenuhan ya. Saya juga pernah mengalami itu. Apa yang saya lakukan ketika saya mengalami kejenuhan? Yang saya lakukan adalah saya
istirahat sehari, 2 hari, 3 hari mungkin. Saya istirahat, saya tidak buka itu grup saya tidak buka Facebook, saya tidak buka, saya lepaskan pikiran saya dari 3i. Sehari, 2 hari, 3 hari, boleh, nggak masalah. Kalau sehari, 2 hari, 3 hari, kita rilekskan dulu pikiran agar pikiran kita jernih. Nah, setelah hari ketiga, apa yang saya lakukan? Saya tonton lagi motivasi, saya datang lagi ke pertemuan, saya dengarkan lagi leader-leader yang hebat. Untuk apa? Memotivasi saya, untuk saya kembali semangat. Setelah itu baru saya gerak lagi. Itu yang saya lakukan teman-teman. Dan itu mungkin satu solusi buat teman-teman yang hari ini mungkin lagi down. Jangan pernah berhenti. Karena teman-teman, kalau teman-teman memutuskan berhenti hari ini, maka saya pastikan teman-teman tidak akan sukses. Tapi kalau teman-teman tetap bergerak, walaupun mungkin mengurangi jadwalnya, nggak apa-apa, tetap terus bergerak, pasti ada pencapaiannya, pasti. Hanya cepat atau lambat saja, nggak masalah teman-teman ya. Karena tujuan kita itu nggak pernah bergerak teman-teman. Kita pasti akan kron selama kita bergerak. Jalan terus, action terus, ya. Jangan pernah berhenti teman-teman. Karena kalau kita nggak berhenti, maka peluang untuk sukses itu masih ada, bahkan sangat besar sekali, ya. Cepat atau lambat tergantung diri kita. Mau berapa banyak atau berapa besar waktu dan tenaga yang kita berikan. Silakan, itu pilihan teman-teman semuanya. Karena kita tahu bahwa kerja di 3i, jalankan bisnis 3i, itu terserah kita. Waktunya kita yang ngatur. Kemudian liburnya kita yang ngatur, jamnya kita yang ngatur, gitu kan. Mau income berapapun kita yang ngatur, ya. Tinggal ya kalau mau income-nya besar ya berarti kerjanya harus lebih besar, ya. Oke, tadi saya lihat ada pertanyaan dari Pak Sofian ya, dari Papua ya. Sebentar ya. Sebentar ya, saya kok nggak lihat di sini nih. Aduh, ada leader platinum nih, ada Ko Apin. Aduh, jadi malu saya dilihat sama Ko Apin. Welcome Ko Apin to my Facebook Sancai Mode. Selamat malam. Oke, dari Pak Sofian Papua. Izin nanya Bu, mana pertanyaannya nih Pak? Oke, pertanyaannya seperti ini, saya bacakan ya. Saya nabung udah 6 tahun Bu. Terus saya mau cairkan investasi plus bonus. Apakah harus saya ujian lagi ya Bu? Baru bisa cairkan Bu. Saya harus ujian lagi. Pak, ujian itu hanya sekali ya Pak ya. Jadi gini, oke, saya akan jelaskan lagi ya. 3i memberikan manfaat itu ada 3, kita sudah tahu. Manfaatnya adalah investment, insurance, investment, dan income ya, 3 manfaat. Saya jelaskan sekali lagi ya teman-teman ya. Manfaat yang diberikan di 3i, 3 hal ini, kenapa dibagi 3? Karena 3-3-nya ini nggak ada hubungannya. Jadi ini berdiri masing-masing. Manfaat yang pertama investasi, ya, investasi. Oke, uang kita yang kita setorkan diinvestasikan, ya, sesuai dengan persentasenya ya, setelah dikurangin akuisisi berbagai segala macam ya, teman-teman sudah tahu semuanya, itu diinvestasikan. Oke, investasinya untuk jangka panjang. Manfaat yang kedua tadi ada asuransinya. Asuransinya di sini sudah jelas, UP saja ya, meninggal saja. Nah, ini nggak ada hubungannya sama investasinya. Karena kenapa? Kita akan mendapatkan UP kalau nasabahnya meninggal dunia, tertanggungnya. Udah jelas ya? Antara investasi dengan UP ada hubungannya? Nggak ada. Nggak ada hubungannya. Ini masing-masing. Sendiri, masing-masing. Terus yang ketiga. Yang ketiga apa? Income. Ini nggak ada hubungannya sama investasi, nggak ada hubungannya sama asuransinya, nggak ada. Ini berdiri masing-masing. Makanya kenapa dibaginya 3 manfaat, karena ini berbeda. Nah, kalau tadi Bapak menanyakan, saya sudah nabung udah 6 tahun Bu, mau dicairkan, berarti Bapak mencairkan investasinya. Nggak ada hubungannya sama income-nya, nggak ada hubungannya sama asuransinya. Kalau Bapak mau cairkan investasinya, Bapak akan dapatkan investasinya. Terus saya nggak dapat dong Bun asuransinya, ya nggak dapat kalau nggak meninggal dunia, ya.
Karena kan ketika orang mencarikan investasi berarti kan orang itu masih hidup. Berarti dia nggak dapat asuransinya. Ini kan manfaatnya udah berbeda. Nah, bagaimana dengan income-nya? Nah, income itu begini, Pak. Income itu hubungannya dengan, kalau saya boleh ya mengatakannya, sebenarnya kita tidak boleh, cuman saya mau kasih gambaran saja biar lebih mudah ditangkap dan dimengerti. Jadi, income itu hubungannya dengan penghasilan. Yang namanya penghasilan itu kan hubungannya dengan pekerjaan. Nah, taruhlah begini, ada sebuah perusahaan namanya Sentral Asia Raya. Kemudian Sentral Asia Raya ini mempunyai karyawan. Ya, oke, saya ngomong karyawan dulu ya. Nanti akan saya jelaskan perbedaannya dengan kita ya, sistem kita ya. CAR memiliki karyawan. Nah, karyawannya CAR itu ada dua. Karyawan yang official ya, yang ngantor setiap hari dengan gaji yang sudah ditentukan ya, karyawan official. Dan yang kedua adalah agent. Nah, agent ini adalah kita. Jadi, sebuah perusahaan asuransi ketika dia memasarkan produknya, menawarkan produknya, menjual produknya, itu memakai jasa agent. Karyawan CAR tetapi dinamakan agent. Karena kenapa? Kita keagenan di sini, bukan karyawannya lagi. Karena kenapa? Kalau karyawan tadi kan gajinya tetap. Kalau agent ini gajinya berbeda-beda. Kenapa? Tergantung dari kerja dia. Gitu. Sama ketika kita jual mobil. Nah, kalau jual mobil, mobilnya yang dijualnya banyak ya kita dapatnya lebih banyak. Misalkan properti. Kalau dia bisa jual propertinya banyak, bisa menjualnya dengan harga besar, ya dia komisinya lebih besar. Nah, sama seperti itu. Tapi kita ini sebenarnya adalah sama karyawan CAR yang dinamakan agent gitu. Jadi pembagian bonusnya atau gajinya itu beda gitu ya. Makanya kita disebut bonus. Kalau yang karyawan official tadi disebutnya gaji, karena gajinya tetap. Kalau kita berbeda, bonus ya, bisa naik turun ya, tergantung kerja kita gitu. Nah, kalau kita bicara apakah harus ujian, persyaratan ujian itu bukan CAR, Pak, yang menentukan, tapi negara melalui apa? AAJI, lembaga negara melalui AAJI dan aturan OJK. Kalau CAR sendiri mau nggak ribet ya, udah bayarkan aja gajinya, bayarkan aja bonusnya. Ngapain sih harus pakai ujian? Bayar lagi. Yang bayar siapa? CAR. CAR harus mengeluarkan uang untuk agentnya, ya kan, membayari ujian agentnya, itu harus bayar loh ke AAJI, bayar ke negara. Kalau CAR suruh milih, lebih bagus langsung dibayarkan aja bonusnya, nggak usah pakai ujian. Seneng nggak CAR? Seneng banget. Kenapa? Nggak perlu keluar duit CAR. Coba bayangkan, misalkan hari ini ada 1,2 juta ya, 1,2 juta orang yang sudah bergabung di 3i. Coba kalikan 225.000. Berapa itu yang dibayarkan oleh CAR untuk membayar uang ujiannya ke negara? Tinggal dikalikan aja, banyak. Nah, kalau uang itu nggak harus diberikan kepada AAJI, diberikan aja kepada agent-agentnya berupa bonus atau tambahan, bisa dipakai untuk yang lain, bisa bermanfaat lebih yang lain. Tapi ini aturan pemerintah, Pak, aturan OJK dan aturan AAJI. Jadi kita nggak bisa melanggar itu gitu loh ya. Jadi tetap, kalau kita bicara bonus, artinya kita bicara hasil kerja. Orang ini kerja nggak? Kalau orang ini bekerja, kemudian bisa mendapatkan bonusnya, ya, maka syaratnya ya memang harus ujian dulu. Kalau dia nggak ujian, ya uang ini akan selamanya ada di CAR. Makanya rugi. Makanya ketika kita gabung di 3i mendapatkan 3 manfaat, ya manfaatkan dengan baik ketiga-tiganya. Jangan deng, 2 saja. Kenapa? Asuransi jiwanya kalau bisa nggak usah. Jadi 2 aja ya, investasi sama income-nya. Jadi kalau ya insuran ya itu biarkan Allah yang menentukan siapa yang dapat siapa yang enggak ya. Tapi kalau kita mengharapkan, jangan mengharapkan asuransinya ya. Kita harapkan investasi dan income-nya saja. Manfaatkan income-nya dengan baik. Ibaratnya begini. Saya selalu ngomong ketika saya table talk, ketika saya presentasi, saya ngomong begini, teman-teman, sebenarnya kita itu kalau mau beli produknya yang dijual melalui program 3i ya, itu sama seperti ketika kita makan McDonald ya. Kalau kita makan di McDonald itu kan biasanya ada paket combo atau paket hemat lah, atau paket apalah itulah yang biasanya akan memberikan harga lebih murah gitu kan. Nah, paket itu biasanya memberikan begini, ada Pepsi, ada ayam, ada nasi. Oh, paket hemat gitu ya. Paket hemat. Nah,
ketika teman-teman beli ke ininya ya, ke apa ya, penjaganya itulah, penjaga di KFC atau McDonald itu. Ketika kita beli, kita kan pasti ngomong, saya mau beli pahe dong. Maka si penjualnya atau pelayannya tadi akan memberikan pesanan kita yang tadi isinya ada tiga macam di dalamnya. Kan nggak mungkin kita ngomong begini, Mas, saya mau beli pahe dong Mas, tapi saya nggak mau ayamnya, saya mau nasinya doang sama Pepsinya, misalkan gitu. Rugi kan kita kalau mau beli paket hemat tapi kita mau mau nasinya saja sama mau Pepsinya saja. Coba kita makan nih, datang nih ya, Pepsi sama nasi. Kenyang nggak makan? Kenyang. Coba dihabiskan. Satu nasinya KFC itu atau McDonald, kita minum Pepsinya yang segede, gelasnya segede gini. Coba makan, habiskan. Kenyang nggak? Kenyang, saya yakin. Saya aja kalau makan di sana nggak pernah habis tuh. Minumannya nggak pernah habis. Nah, tapi apakah enak teman-teman? Makan nasi doang sama Pepsi. Aduh, rasanya kayak gimana itu? Ya, karena ibaratnya begini. Nasi itu ibaratnya kalau di 3i itu adalah investasi kita. Nasi kita setorkan kecil-kecil nih, 12.000 per hari kita setorkan, ya kan? Nah, ibaratnya sama seperti nasi yang bulir-bulir tadi, butiran-butiran nasi itu kalau dikumpulin jadi banyak, kenyang tuh, enak tuh. Tapi kalau cuma satu nggak enak, ya. Nasi udah bulir kecil-kecil dikumpulin jadi banyak, 12.000 kalau dikumpulkan jadi banyak juga gitu. Nah, jadi nasi. Pepsi itu ibaratnya uang pertanggungan atau santunan meninggal ya, yang diberikan perusahaan. Nggak, orang pasti meninggal dunia tapi orang nggak ngarepin uang santunan ini. Dalam arti kalau bisa panjang usia lebih bagus nggak dapat uang santunannya ya. Panjang usia sampai 80 tahun, luar biasa, investasinya pasti besar, nasinya pasti banyak banget gitu loh. Nah, tapi Pepsi ini ibaratnya adalah uang santunan, uang pertanggungan. Ibaratnya setelah kita makan nasi yang banyak tadi itu, kan keseretan nih kalau nggak minum. Nah, kita minum, aduh lega, enak rasanya gitu. Sama ketika ada keluarganya yang meninggal dunia, kemudian perusahaan memberikan santunan kepada keluarganya. Walaupun kecil sebesar 21 juta, tapi apa? Lega. Nah, ayam di 3i itu diibaratkan apa? Income. Yang paling enaknya teman-teman. Nah, hari ini kalau teman-teman gabung 3i, terus nggak menjalankan bisnisnya sama dengan teman-teman itu beli KFC atau McDonald, paket hemat, cuman makan nasi sama minum Pepsi. Aduh, sayang banget kan? Lebih bagus kita paket semuanya nih. Ayamnya dapat, Pepsinya dapat, nasinya juga dapat. Tuh ya teman-temannya, ibaratnya tuh kalau saya seperti itu mengibaratkannya. Jadi kalau bisa ya makan semuanya dengan harga yang murah, kita bisa dapat ketiganya. Sama di 3i. Jadi teman-teman kalau mau jalankan 3i, mau gabung di 3i, jalankan. Dapatkan ketiganya nih. Ya, investasinya, asuransinya, dan income-nya. Ingat, income adalah ayam. Ya, oke? Mudah-mudahan terjawab ya Pak Sofyan ya dari Papua ya. Jadi kalau misalkan mau tarik investasinya, ya silakan. Ketika kita masih hidup kita bisa tarik investasinya. Kemudian untuk asuransinya, kalau si tetangganya meninggal dunia, maka ahli warisnya akan mendapatkan santunan dari perusahaan sebesar nilai investasi yang sudah dia ambil. Kemudian kalau masalah bonusnya, tetap harus ikutin regulasi pemerintah. Kita harus tetap ujian karena itu adalah syarat untuk menjadi agent gitu ya. Jadi ibaratnya kalau Bapak mau ngelamar kerja di sebuah perusahaan, kalau perusahaan itu menginginkan Bapak memberikan lamaran pekerjaan, istilahnya apa ya? Apa itu namanya? Saya nggak pernah kerja sih, jadi nggak tahu. Surat lamaran ya, surat lamaran. Kalau Bapak mau ngelamar kerja di satu perusahaan kan pasti kita bikin surat lamaran. Nih, saya surat lamaran saya ini, ijazah saya bla bla segala macam persyaratannya. Nggak bisa ujuk-ujuk kita langsung kerja begitu saja. Nah, kalau Bapak mau kerja di CAR, mau jadi agent di CAR, mau dapat income di CAR, syarat lamarannya adalah gabung di 3i dan ujian AAJI. Itu syaratnya Pak. Itu ibaratnya seperti itu ya. Oke, saya mohon mudah-mudahan Bapak bisa pahami jawaban saya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi boleh, silakan. 15 menit lagi teman-teman ya. Saya scroll dulu apakah ada pertanyaan lagi.
Oke, terima kasih Bu Lili, motivasinya sama-sama Pak Datum. Semangat ya Pak Datum ya, happy closing. Dicek happy closing. Ada Gardantara. Gardantara, halo, welcome to Sancai Mode. Ada Mbak Aryati, assalamualaikum. Pak Wahid, Pak Wahid ini adalah tim crossline kita ya, timnya leader kita Koadi juga. PPSU, posisi leader agency, luar biasa semangatnya Pak Wahid, selalu saya jadikan contoh buat tim saya. Foto Pak Wahid itu ada terpampang di setiap grup saya. Terima kasih Pak Wahid, luar biasa. Terus semangat Pak Wahid agar menjadi motivasi buat yang lainnya juga ya. Mas Haji makan terus nih. Ngomongin KFC jadi lapar. Pak Zulkarnain tetap semangat Pak Zul. Ingat pesan saya, jangan pernah berhenti. Semua masalah pasti ada solusinya ya. Kalau kita berhenti, masalah juga akan berhenti, tapi bonus kita juga berhenti Pak. Dan pasti kita nggak bisa sukses ya. Ada Azza, welcome Azza, assalamualaikum. Ada Ibu Sri Mulyani, Mbak Ci, ada Mbak Miftahul Jana. Keren bunda motivasinya, sampai ketawa-ketawa sendiri pas diibaratkan KFC sama McDonald. Oke, ada Siswanto, welcome Siswanto, selamat malam. Nova Dwi Saputro, Nova Dwi Saputro, Mas Nova ya, timnya Mas Haji. Kata Mas Haji, besok kalau ke KFC jangan beli nasi sama Pepsi aja ya. Jangan dong Mas, ntar nggak kenyang, nggak enak nanti. Iya, baru kali ini dengar apa Mbak Jana? Oh ya Mbak Jana, kaosnya siap dikirim ya. Kaosnya sudah ready, di packing, siap dikirim. Cus kontak sama Mas Haji. No, gini Mas. Kata Mas Haji, pasti ayamnya saya habiskan. Yang penting jangan sampai tulangnya ya. Tulangnya tuh diibaratkan sedekahnya Mas ya. Ayamnya dihabiskan, income-nya boleh dihabiskan, tapi jangan lupa sedekahnya ya. Harus disisakan sedekahnya, tulangnya ya. Tulangnya siapa tahu ada kucing yang makan ntar. Oke, happy closing. Jalankan happy closing. Mbak Ci, ayo semangat Mbak Ci. Yuk, makan ayamnya Mbak Ci. Jangan cuman Pepsinya sama nasinya ya. Ilustrasinya gini Bu, kan sudah nyampe 6 tahun. Terus saya jalanin bisnisnya, pas 6 tahun berhenti Bu. Terkait bonus berarti wajib. Iya Pak, tadi sudah saya jelaskan. Kalau Bapak nggak ujian, maka dianggap Bapak ini nggak pernah ngelamar kerjaan. Dah gitu aja. Kalau Bapak nggak pernah ngelamar kerjaan, ya bagaimana Bapak mau perusahaan tahu bahwa Bapak itu diterima kerja gitu. Bapak kerja gitu. Artinya lisensi itu adalah surat lamaran Bapak kepada perusahaan ya. Karena CAR harus ikut regulasi. Jadi sebenarnya kalau masalah regulasi ini kan pemerintah yang mengatur. Justru sebenarnya kita harusnya makin bangga. Yuk kita melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang positif ya. Dalam arti segala masalah kita bisa lihat sudut pandang negatif dan positifnya. Nah, positifnya seperti ini. Perusahaan kita kan perusahaan legal, perusahaan resmi. Tuh, artinya kita harus mengikuti aturan atau regulasinya pemerintah. Kalau misalkan kita melanggar aturan itu, artinya ya kita bisa salah, melakukan kesalahan, perusahaan melakukan kesalahan, dan itu bisa ditegur sama pemerintah Pak. Jadi kalau perusahaan itu nggak resmi, dia bisa suka bikin aturan sendiri, suka-suka dia bikin aturan sendiri, nggak mau ikut aturan pemerintah ya. Tetapi luar biasanya kan kita sudah tahu bahwa bisnis 3A itu adalah bisnis
CAR itu adalah perusahaan legal, bisnis legal. Makanya kalau di luar sana masih ada orang yang, aduh CAR penipuan lah, CAR ini bodong lah, CAR ini jangan ikut CAR lah, bla bla bla, begini-begini. Artinya apa? Orang itu nggak belajar, ya, dia nggak mau mencari tahu dulu informasinya yang jelas seperti apa, nggak mau ngecek, ya. Beda dengan saya, kalau saya dulu mau gabung di TTI itu saya bener-bener cek selama 2 minggu, saya pelajari betul-betul, ya. Kalau masih ada orang yang di luar sana masih negatif, artinya dia tidak belajar. Nah, kita harusnya bangga ketika perusahaan mengatur hal ini berdasarkan regulasi pemerintah. Artinya apa? Perusahaan kita adalah perusahaan legal, perusahaan kita resmi, perusahaan kita tidak melanggar aturan pemerintah. Karena kenapa? Kalau perusahaan kita melanggar aturan pemerintah, ketika ditegur kita melanggar, ketika ditegur kita melanggar, perusahaan kita bisa ditutup sama pemerintah, Pak. Ya, jadi bicarakan ini kepada tim Bapak bahwa justru karena perusahaan kita ini adalah perusahaan legal, kita tidak bisa melanggar aturan. Ya, dan aturan ini bukan hanya untuk CAR, Pak, tetapi untuk semua perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Mohon maaf saya sebutkan, mungkin Prudential, mungkin Allianz, mungkin Generali, mungkin Sinarmas, mungkin Tugu Mandiri, atau apapun itu perusahaan di luar sana harus mengikuti aturan ini. Ya, bukan hanya CAR, Pak. Tulangnya dikantongin, bawa pulang, terus kasih ke Mbak Irawanto. Aduh, kasihan tau, Mas. Mbak Irawanto itu sebentar lagi mau naik leader agency, ya. Luar biasa itu. Oke, semangat lagi Pak Zul. Saya tunggu kabar baiknya, ya. Aktif lagi di grup, semangat lagi di grup. Baru kali ini loh denger 3i disamakan sama KFC, ya. Pak Sofyan, siap Bu, terima kasih untuk ilmunya. Sama-sama Pak Sofyan, jangan sungkan bertanya, saya siap kapan saja. Kalau live terus bergabung dan siapkan banyak pertanyaan, saya suka pertanyaan, ya. Boleh japri saya setelah ini kalau belum puas, ya, saya akan jelaskan lebih detail. Ada Koapin ngomong pahe jadi lapar Bu. Gampang Koapin, pesen GoFood. Bisa pesen, ya. Jangan lupa belinya harus di KFC saja, ya. Harus di Salim Group saja belinya. Nggak bisa Mas Aji, harus dibawa pulang. Jadi aman-aman begini ya Pak, jam 10 malam lebih bagus kita pakai GoFood saja, ya. Makan di rumah lebih sehat, makan bersama keluarga. Insya Allah lanjutin beli ayamnya Mbak Lili, ya gitu dong, ya. Jadi jalankan bisnisnya agar kita bisa punya income, kita bisa punya passive income, ya. Sayang nih Mbak Iranya nggak ada di sini nih. Laporin deh sama Mbak Ira ntar. Iya, kapan lagi nih di Perbanas? Baru sekali kesana pengen lagi. Gara-gara sekali ikut BOP jadi nagih, pengen belajar di mana-mana. Tuh kan. Makanya, jadi kalau buat orang-orang yang pertama bergabung di 3i itu emang tantangan leadernya adalah bagaimana caranya agar mereka itu bisa datang ke pertemuan. Minimal table talk lah, minimal apalagi ya, BOP boleh lah, atau hari ini mungkin ada Zoom, ada live Facebook seperti ini, ya. Emang ngangenin teman-teman. Nih saya yakin nih ketika nanti corona sudah selesai, orang semua pasti akan berbondong-bondong datang ke Hermina Tower, ya, termasuk saya. Sama nih kayak leadermu Mbak Jana, coba tanyakan tuh sama Mas Aji Santoso. Dia waktu gabung itu 5 bulan di awal nggak mau disuruh datang ke table talk. Setiap hari apa ya waktu itu ya, Rabu kalau nggak salah. Setiap hari Rabu saya pasti chatting dia, Mas Aji ayo datang dong, Mas Aji ayo datang dong. Coba bayangin aja 5 bulan kali 4 minggu itu berapa kali. Tapi saya dicuekin. Oh nggak apa-apa ya. Saya tidak pernah putus asa. Saya akan terus kontak teman-teman tim saya untuk semuanya bisa punya, paling tidak menabung investasinya bisa gratis. Apalagi kalau bisa membantu mereka untuk bisa punya income seperti saya. Siapa yang mau 11 juta? Kita nggak usah bicara crown dulu ya.
Semua orang pasti mau kron, saya juga mau kron. Tapi kita bicara hari ini yang paling gampang didapetin. Siapa yang mau 10 juta? Belajarlah dengan orang-orang yang sukses. Walaupun tidak 100% Anda sukses, setidaknya 1% Anda ikut ketularan sukses. Amin. Betul, that's right, Pak Wahid Al-Mansur. Betul sekali. Ngomong-ngomong, besok kita gajian bener di tanggal 15 ya. Biasanya sih saya masuknya tanggal 16 tuh gajian. Bonusan ya, kita nggak boleh ngomong gajian. Bonusan, kita bonusan tanggal 15. Mudah-mudahan besok saya masuk juga sih. Tapi biasanya tanggal 16 sih. Ada Mas Ayi, tumben nih gabung. Mas Ayi, bajunya udah saya kirim ya. Bajunya udah saya kirim hari ini. Ditunggu mungkin besok deh nyampe ya. Kabarin saya ya. Kabarin saya kalau sudah sampai. Oh ya teman-teman, sambil promosi sedikit nih. Sambil promosi ya, harusnya ini baju kan harusnya saya taruh di Hermina ini, tapi karena Herminanya lagi libur, ya udah nggak apa-apa lah, sambil promosi lah. Inilah ini yang merah, ini yang kuning, dan ini yang hitamnya ya. Nggak usah saya buka semuanya, saya buka satu saja, yang warna terbarunya aja deh yang dibuka. Keren banget teman-teman, tuh lihat deh. Lihat ya. Bahannya sama yang merah, sama ya. Nih ada tulisan 3i-nya, kemudian ini CAR, logo CAR. Kemudian di sini ada Mobis. Bahannya sama persis sama yang merah ya, bahannya sama persis. Cuman bedanya itu, sebentar. Nih, ini keren banget nih. Ya, tuh. Ada tulisannya Pastikron. Warnanya hitam, jadi keren banget kalau dikombinasi sama kuning. Dan bedanya adalah di bagian kerahnya. Di bagian kerahnya itu ada ini hitam-hitamnya ini. Kalau yang merah kan enggak, yang hitam juga enggak. Nah, kemudian belakangnya sama ya. 3i Network, I'm Possible Crown. Saya pasti crown. Oke? Keren dikit dong pakai bahasa Inggris. Ya. Oke. Harganya 110.000 ya. Oke, lanjut lagi. Ayo, ajukan pertanyaan dong, boleh silahkan. Sekarang mah mau ada yang live di FB, di Zoom, gak ketinggalan dong. Meskipun kadang nonton sambil lari-lari ngejar anak-anak. Anak-anaknya diikat aja mbak, diikat gitu kan, jadi gak bisa lari-lari dia. Tuh. Sudah telat mas. Sudah bukan rahasia lagi ya, jadi dibuka aja di sini. Ada Pak Datum, saya mau Bu, biar ketularan sukses. Amin. Saya doakan semua tim saya itu bisa naik posisi. Saya doakan semua tim-tim di luar sana semuanya naik posisi. Kita doakan bisnis kita ini sukses. Kita doakan perusahaan kita ini sukses ya. Kemudian banyak orang-orang di luar sana yang nanti akan terinspirasi dengan kita dan mau bergabung di 3i dan semuanya sukses. Indonesia sukses. Tidak ada lagi orang-orang yang dipaksa bekerja di hari tua. Terutama untuk 30 orang yang bergabung di live FB pada malam hari ini, semuanya naik posisi tahun 2020. Amin. Katakan amin. Amin. Iyalah mas, soalnya masih numpuk, ada 100 piece di ruang tamu. Ada 100 piece bajunya ya, harusnya tuh 100 piece dibawa ke tempatnya, ke Hermina itu. Pak Datum, Bu Lili bajunya sudah sampai, terima kasih kembali. Dipakai setiap hari Pak, buat prospek ya. Ya, jadi baju itu kan teman-teman ya, sebenarnya kalau kita ada yang kemarin bilang saya kalau misalkan bikin bajunya itu jangan dikasih
terlalu rame bu ininya, bordirannya. Nah, kalau saya berpikirnya sebaliknya teman-teman. Kalau kita bordirannya cuma satu doang nih, misalkan cuma 3i gitu, orang kan belum tentu paham apa itu 3i gitu kan. Tapi ketika kita bikin baju ini, kenapa sih kok saya bikinnya itu bordirannya banyak? Karena baju itu kan media iklan kita sebenarnya, mediasi kita. Jadi kita memakai baju itu untuk iklan berjalan gitu ya. Ketika orang melihat kita memakai baju ini, kemudian warnanya mencolok, kemudian ada tulisannya 3i Network, kemudian ada tulisannya Mobis, ada perusahaannya, ada CAR-nya, itu mereka akan membaca dan mereka akan bertanya ke kita. Ini sebenarnya iklan teman-teman, bukan hanya sekedar, jadi bordir ini bukan hanya sekedar hiasan saja, tapi ini iklan ya. Kita bisa jelaskan nanti. Saya mau bu yang hitam bu, tapi diskon ya bu. Ya elah pak. Itu sudah harganya paling murah karena dengan bordirnya yang banyak ya. Kalau yang di luar boleh dibandingkan deh sama yang di luar. Boleh, monggo. Dengan bahan dan kualitas sama bordirannya. Kerja ringan setahun 3-5 tahun 11 juta masalah nggak? Nggak masalah dong mas. Masa masalah sih? Emang bisa di luar sana kerja 5 tahun 11 juta? Yakin nggak? Coba Mas Aji jawab deh. Mas Aji nanti 5 tahun ke depan kira-kira bisa nggak 11 juta? Bisa bu. Kan saya udah gabung 3i. Itu bukan jawaban namanya ya. Tuh, Mas Haji bilang di luar sana bisa 150.000 itu bajunya. Iya. Ingat ya, dengan kualitas yang sama. Oke? Aduh, sebenarnya malam ini tadi saya kepinginnya sekalian undian ya, teman-teman ya. Undian. Untuk satu buah, atau kita undian saja nih, tapi sudah jam 10 malam, teman-teman. Saya mau lanjut ke video call habis ini. Ada yang sudah siap video call dengan saya? 4 orang video call. Kayaknya sudah ya. Kita akhiri ya. Sudah jam 10 malam teman-teman. Karena kita lanjut lagi video call. Untuk presentasi di video call ya, 1 jam saja saya kasih waktu sampai jam 11 malam. Oke. Video call. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya mau bacain dulu nih sebentar ya. Kalau nggak pinter bukan Mas Bronze namanya. Waduh, penontonnya makin malam kok jadi malah makin banyak nih. Padahal saya sudah mau udahan nih. Dari dulu gak punya tabungan, maklum karena gaji pas-pasan. Dan kali ini ku diperkenalkan caranya nabung gratisan. Dengar nggak ya musiknya? Balik ini aku
nabungnya dibayar tiap bulan oleh cat. Yeah, tabunganku ini jangka panjang, potensi profitnya pun besar. Kalau Made tertarik join, pastikan. Saya yakin kalau pastikan. Kalau Made mau follow the system dan juga mau follow the leader, pastikan. Itu network pastikan. Biarkan yang nolak hanya nonton. Jangan lupa suruh beli popcorn. Di bawah JK dan di bawah AJI, bonusnya nggak hanya janji, ikan sendiri. Bisnis yang mudah, simpel dan ada support system. Support system dari BBC yang selalu berinovasi. Mau nolak terserah lo, mau join rezeki lo. Pasti Kron. Biar bisa bebas miskin. Kalau income-nya kredibel, Naik posisi tahun ini ya teman-teman ya. sudah banyak orang yang hidupnya berubah dari miskin langsung menjadi kaya, dari pengangguran langsung jadi pengusaha. Itulah peluang dahsyat untuk Anda, Pak Aryo Wirojoy, Brand Agency Bali, benar dari BBC. Bisnis mana lagi yang bisa begini, punya mentor yang baik hati. Pak Sarno, mantan security dan Neo Agency. Ini lagu lama ya teman-teman ya. Ada di YouTube, silakan dicek. Depastikron. Yang sudah diberi Depastikron di 3i Network. Depastikron, biarkan yang nolak hanya nonton. Jangan lupa suruh beli popcorn. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat bertemu di next live FB Sancai Mode Pastikron. Bye bye, assalamualaikum.